Melihat bahwa Miyuan Cannon berhasil diambil, Yang Fan sangat gembira, dan tebakannya memang benar cincin Xianhong adalah harta yang melawan surga, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan penyimpanan biasa tas. Saat menggunakannya, selama pikiran bergerak, tidak perlu menggunakan mana sama sekali. Bahkan cincin luar angkasa legendaris, yang menggunakan prinsip ruang, tidak ada hubungannya dengan mana. Hanya tas penyimpanan, yang merupakan alat penyimpanan populer di dunia budidaya makhluk abadi, yang membutuhkan mana untuk dibuka. Pada saat ini, pertempuran antara penduduk asli dan biksu asing di kastil berwarna-warni memasuki keadaan terjalin. Biksu manusia memiliki keuntungan dalam waktu singkat, tetapi mereka juga mengalami banyak kerusakan. Di antara manusia pribumi, prajurit lapis baja emas itu tak terbendung, dengan cahaya keemasan menyinari tubuhnya, seperti dewa perang. Kekuatannya hampir sebanding dengan Yan Wang Yuanlai, kadang-kadang, dia naik ke udara dan berjalan di udara, seperti manusia dewa, memancarkan kekuatan yang tak tertahankan dengan setiap gerakannya. Semua pasukan utama mengirim total 5 biksu tahap pendirian yayasan untuk menekannya. Cepat, hancurkan pusat formasi. Blood Demon Old Seven meraung, memegang pedang berdarah di tangannya, dan telah menderita beberapa luka ringan saat ini. Jika bukan karena keterbatasan mana, prajurit lapis baja emas ini dapat dengan mudah dibunuh hanya oleh biksu pembangun fondasi. Melihat situasi di sana, Yang Fan dengan cepat mengambil 2 jarum pengaduk jiwa, lalu mengeluarkan air pemecah mayat yang telah disiapkan sebelumnya, dan meneteskannya ke mayat. Segera, asap biru tebal mulai mengepul dari kedua mayat itu, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Yang Fan melirik lusinan busur pengepungan di kota, hatinya tergerak, dan dia berlari untuk mengambilnya secepat mungkin. Ada ratusan busur pengepungan yang ditumpuk di samping mereka, dan mereka berserakan, dia tidak sopan dan mengumpulkannya. Meskipun sepasang biksu menyerang di luar kastil, mereka berjauhan, dan saat itu sudah larut malam, dipisahkan oleh formasi, sehingga mereka tidak dapat melihat situasi di sini dengan jelas. Naik. Pada saat ini, beberapa biksu di kastil bergegas menuju tembok, mungkin memikirkan harta karun di atasnya. Yang Fan menunjukkan ekspresi penyesalan, terlepas dari peluru pengepungan yang tersisa dan baut panah di kastil, dia dengan cepat bersembunyi di samping, mengawasi dan menyelinap pergi. Tentu saja, dia tidak ingin para biksu dari kekuatan besar mengetahui bahwa tabu kuno Miyuan Cannon diperoleh sendiri. Namun, meskipun dia sangat berhati-hati, dia ditemukan oleh seorang biarawan pada saat tertentu ketika dia berjalan menyusuri kastil. Kamu, biksu itu baru saja mengucapkan sepatah kata pun, dan Yang Fan mengulurkan tangan kirinya untuk sedikit mengarahkannya. Engah, tenggorokan kultivator ditusuk, dan masih ada ekspresi ngeri di wajahnya. Dan Yang Fan masih berdiri di sudut tersembunyi lebih dari 10 kaki darinya. Keterampilan rahasia Xianhong tak terbendung dalam hitungan detik. Yang Fan mengambil kesempatan ini untuk berbaur dengan kastil kacau yang diselimuti api. Pada saat tertentu, topeng warna-warni di atas kastil bergetar hebat, menjadi sangat redup, dan hancur. Formasi akan dipatahkan. Semua biksu sangat gembira, dan masing-masing penuh semangat juang, dan serangan menjadi lebih ganas. Klik. Sesaat kemudian, topeng 7 warna itu pecah dan berubah menjadi tambal sulam. Susunan aneh kuno ini akhirnya meledak. Arainya rusak. Kota itu bersorak. Tetapi saat berikutnya, para beku kembali terdiam. Apa yang terjadi? Aku masih belum bisa menggunakan mana. Para biksu di kota terlihat luar biasa, dan mereka berada dalam kekacauan untuk beberapa saat. Yang Fan juga menunjukkan ekspresi keheranan, situasi ini di luar dugaannya. Namun, dia menemukan bahwa meskipun mana di tubuhnya masih ditekan, itu menunjukkan tanda-tanda bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan bola api ditembakkan. Mungkinkah pusat formasi ini belum rusak? Yang Fan mengerutkan kening. Saat ini, mana di tubuhnya masih bergerak lebih jauh, dan dia telah memulihkan 20-30% mananya. Dia menatap ke kejauhan, dan menemukan bahwa seorang biksu di masa yayasan yang paling dekat dengannya juga telah memulihkan beberapa mana. Sisa masa konsentrasi dan sejenisnya masih belum bisa menggunakan mana. Tanpa mana, tas penyimpanan tidak bisa dibuka, apalagi harta karun di kastil. Beberapa biksu periode pembentukan yayasan di kastil memulihkan sedikit mana, yang segera mengubah situasi pertempuran secara drastis. Prajurit lapis baja emas segera ditekan. Hihi, kekuatan jiwa akhirnya bisa dimainkan sepenuhnya. Gadis kecil dengan rok putih gerbang hantu berkata dengan polos, menatap prajurit lapis baja emas yang perkasa dan tak terhentikan sambil tersenyum, lalu menutup matanya yang indah dan ada fluktuasi aneh ripple yang terbuka. Di sisi lain,
Yang Fan mengambil kesempatan untuk datang ke tengah kastil. Ada sebuah istana di sini, dan ada tembok istana setinggi beberapa kaki di luar. Ada banyak penjaga di luar istana, dan mereka melawan para biksu di luar. Ini seharusnya menjadi istana kerajaan penduduk asli. Yang Fan menggerakkan pikirannya, bersembunyi di sudut, dan kemudian menggunakan teknik penyembunyian untuk menyatu dengan malam tanpa jejak. Teknik tembus pandang adalah tahap awal, ketika Anda tidak terlihat, selama Anda bergerak, sosok Anda akan terlihat. Namun, dengan peningkatan ranah biksu dan basis kultivasi, setelah tahap tertentu kultivasi teknik ini, seseorang dapat tetap tersembunyi bahkan saat bergerak. Teknik stealth saat ini bukan lagi penyembunyian, melainkan tembus pandang yang nyata, dan harus disebut tembus pandang atau stealth. Yang Fan sekarang telah berkultivasi ke tahap tengah pendirian yayasan, dan jelas telah mencapai keadaan diam-diam. Dalam hal ini, saat dia bergerak cepat, samar-samar dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi di udara. Selama bergerak dengan kecepatan tinggi, gerakan ini tidak dapat dihindari, kecuali sekte kuno yang berspesialisasi dalam pembunuhan diam-diam. Tanpa ada yang memperhatikan, Yang Fan menyelinap ke istana penduduk asli, dan dia tidak menyetrum penjaga untuk diinterogasi, karena bahasa penduduk asli dan bahasa dunia budidaya abadi tidak saling terkait. Dia secara khusus mencari tempat yang dijaga ketat untuk menyelinap, dan pada saat yang sama, dia juga mengembangkan indera dan kesadarannya untuk memeriksa tata letak istana aborigin. Segera, kesadarannya menangkap sebuah rumah harta karun rahasia dan beberapa gudang. Di gudang itu, ada satu yang menyimpan batu roh dalam jumlah besar, jumlahnya mencengangkan, tetapi semuanya adalah batu roh tingkat rendah, dan ada sejumlah kecil batu roh tingkat menengah, senjata dan pelindung berkualitas tinggi bahan terbaik di dunia budidaya abadi. Ada juga banyak butik di sisa gudang. Pada saat ini, suara pembunuhan di luar menjadi semakin keras, dan suara pertempuran semakin dekat. Waktu hampir habis. Hati Yang Fan bergetar, mengabaikan gudang-gudang itu, dan langsung pergi ke rumah harta karun rahasia. Rumah harta karun rahasia terletak di ruang bawah tanah, seluruh ruang rahasia terbuat dari logam aneh, dan hanya ada pintu besi hitam di luar. Adapun apa yang ada di dalamnya, indera spiritual Yang Fan tidak dapat mengoreknya, dan logam aneh yang membuat lemari besi rahasia sebenarnya dapat mengisolasi indera spiritual. Bahkan indera Yang Fan terbatas pada titik terendah dalam sejarah. Namun dalam benaknya, karena lemari besi rahasia ini terletak di lokasi rahasia dan terlindungi dengan sangat baik, harta di dalamnya tidak boleh sebanding dengan gudang-gudang itu. Dia dengan cepat datang ke lemari besi rahasia, tetapi menemukan bahwa ruang rahasia yang terbuat dari logam sulit untuk ditembus. Yang Fan mengorbankan 3 penguasa roh dan mengayunkannya ke ruang rahasia aura 3 warna menghantamnya, tetapi dinding logamnya tidak rusak sama sekali. Dia memiliki ekspresi termenung di wajahnya, siap untuk membiarkan gelas Cold Crystal Snake yang tersembunyi di lengannya mencobanya. Pada saat ini, terdengar suara melolong dari depan, dan cahaya keemasan bersinar dari sudut lain istana. Ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah prajurit lapis baja emas, dan dia tidak tahu dari jalan rahasia mana dia berasal. Pada saat ini, wajah prajurit lapis baja emas itu pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, seolah-olah dia terluka parah. Yang Fan dengan cepat menahan napas dan menghentikan sosoknya. Prajurit lapis baja emas itu melihat sekeliling dan segera datang ke pintu besi hitam, lalu mengeluarkan kunci dan membuka pintu besi hitam yang berat itu. Dia segera memasuki lemari besi dan menutup pintu logam hitam. Kemudian, yang tidak dia ketahui adalah saat dia membuka pintu besi hitam, Yang Fan mengikutinya dan masuk. Bang! Pintu logam hitam ditutup. Prajurit lapis baja emas terus terengah-engah, dan kemudian jatuh ke tanah. Tanpa basa-basi lagi, Yang Fan meninju bagian belakang kepalanya, membuat prajurit lapis baja emas itu pingsan, dan merapal mantra tidur padanya. Melihat ke rumah harta karun, Yang Fan terkejut, dan ekspresinya segera berubah. Rumah harta ini terlihat begitu kosong, seolah-olah tidak ada harta di dalamnya. Hanya saja di tengah rumah harta karun ini, ada lingkaran cahaya 7 warna yang selalu berubah mengambang di tengah formasi aneh. Halo 7 warna, Yang Fan tiba-tiba memikirkan formasi kuno dari kastil berwarna-warni sampai sekarang, sebagian besar biksu di kota tidak dapat menggunakan mana. Mungkinkah ini adalah pusat sebenarnya dari susunan aneh kuno? Yang Fan punya tebakan di benaknya. Dia berjalan ke formasi dan menemukan bahwa itu adalah formasi kompleks seperti bintang berujung 8, dengan bintik-bintik cahaya berkedip-kedip dan bersirkulasi tanpa henti, dan 8 batu roh bertatahkan di tengahnya. Ling Shi. Tatapan Yang Fan tiba-tiba membeku, dan dia menemukan bahwa batu roh yang bertatahkan itu tidak biasa,
lebih jernih dan bulat daripada batu roh kelas menengahnya, melepaskan aura murni yang tak tertandingi, dan itu masih menyerap aura dunia luar. Batu roh bermutu tinggi. Mata Yang Fan tiba-tiba berbinar, ini adalah batu roh kelas atas yang sangat dia butuhkan. Jika ada hal ini, dia bisa mengusir penjaga lapis baja perak di ruang Xianhong yang kekuatannya sebanding dengan yang berlevel tinggi. Tapi saat ini, aura di 8 batu roh itu dikonsumsi dengan hebat, itu hanya hub pusat, untuk mendukung formasi yang menutupi seluruh kastil, dibutuhkan penguatan dan bantuan dari 8 formasi batu roh lainnya. Tak perlu dikatakan, Yang Fan segera menurunkan 8 batu spiritual, dan menemukan bahwa 5 dari batu spiritual kelas atas hampir habis, dan 3 batu spiritual yang tersisa memiliki hampir setengah dari kekuatan spiritualnya. Jika ada penundaan, sisa batu roh mungkin akan habis dalam waktu singkat. Setelah batu roh diambil, lingkaran warna-warni di perbendaharaan jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara ding. Ini sebenarnya nyata Yang Fan menatap dan menemukan sesuatu di bawah kakinya. Itu adalah sebuah cincin, dengan bintik-bintik cahaya 7 warna terlihat samar-samar, tetapi terlihat sangat redup. Selain itu, di sebelah cincin itu, terdapat cetak biru dari kulit binatang yang tidak diketahui, yang memancarkan suasana sederhana dan jauh. Rumah harta karun Ruoda, hanya tersisa 2 benda aneh tak dikenal ini. Hahaha, mana telah dipulihkan. Formasi orang pembawa sial itu akhirnya hancur. Pada saat yang sama, Yang Fan mendengar suara di luar rumah harta karun, diikuti dengan suara pengeboman mantra. Yang Fan merasa bahwa rumah harta karun tempat dia berada juga terpengaruh dan sedikit bergetar. Setelah Yang Fan mengambil batu roh bermutu tinggi dalam formasi, bayangan formasi yang menutupi seluruh kastil benar-benar menghilang. Pada saat ini, tidak hanya beberapa biksu tahap pembangunan fondasi yang dapat menggunakan mana, tetapi aliran pemusatan dan pemurnian ki lainnya sangat bersemangat, mereka akhirnya dapat menggunakan mana. Sebagai seorang kultivator, adalah perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan untuk tidak dapat menggunakan mana. Bang bang bang, ding ding ding. Mengikuti perubahan ini, pertempuran di kastil tiba-tiba berubah menjadi situasi sepihak. Para prajurit dan manusia pribumi itu tidak berdaya untuk melawan serangan senjata dan mantra sihir kultivator abadi. Bahkan yang disebut prajurit bawaan, seperti semut, menjadi abu dalam sekejap mata di bawah penutup mantra. Mungkin, menggunakan kata pembantaian lebih cocok dengan situasi pertempuran saat ini. Dalam waktu singkat, penduduk asli yang mencoba menyerang dan melawan itu musnah. Aku tidak menyangka pusat formasi yang sebenarnya ada di sini. Dugaan Yang Fan menjadi kenyataan, tapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Bagaimanapun, dia mendapatkan batu roh bermutu tinggi yang paling diinginkan. Setiap batu roh kelas atas setara dengan setidaknya 10.000 batu roh biasa, bahkan 5 batu roh kelas atas yang energi rohnya hampir habis dapat perlahan mengisi kembali energi roh dari dunia. Setelah batu roh mencapai tingkat teratas, kemanjuran dan nilainya akan membuat lompatan besar ke depan. Mata Yang Fan tertuju pada 2 benda di tanah lagi, cincin warna-warni redup dan cetak biru yang tidak diketahui. Tanpa ragu, dia mengambil kedua barang itu. Yang Fan melihat cetak biru terlebih dahulu, pola dan garis rumit di atasnya membuatnya merasa tidak berdaya. Namun, dia masih melihat sesuatu, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Benda ini sebenarnya adalah cetak biru dari formasi kuno dan aneh di kastil yang berwarna-warni. Sebagai item di dunia kultivasi abadi, itu tentu saja bukan cetak biru yang sederhana. Yang Fan menyusup ke dalam kesadaran spiritualnya, dan segera memperoleh sejumlah besar informasi agung, yang sebagian besar terkait dengan formasi. Benda ini sebenarnya yang diimpikan oleh pesulap. Yang Fan dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam ruang abadi. Benda ini bisa disebut harta karun dan warisan budaya di dunia budidaya yang abadi. Baginya, mungkin tidak berguna sekarang, tapi itu mungkin tidak di masa depan. Kemudian, dia mulai mengamati cincin warna-warni di tangannya, padahal, dalam keadaan normal, cincin ini terlihat sangat biasa, menunjukkan bintik-bintik kusam. Dari gambar tadi, Yang Fan mendapat informasi tentang cincin warna-warni itu. Cincin hukum terlarang. Yang Fan membaca 4 kata ini dengan gemetar. Ini adalah keajaiban kuno yang legendaris, dan hanya muncul beberapa kali dalam sejarah panjang dunia budidaya yang abadi. Apa yang disebut hukum terlarang dapat dipahami dari arti harfiahnya, itu dapat mengaktifkan kekuatan magis yang menentang surga yang mirip dengan yang tidak dapat menggunakan mana di kastil berwarna-warni sebelumnya. Yang Fan mencoba memasukkan mana ke dalam cincin hukum terlarang, dan tiba-tiba, daya tarik yang tidak dapat dijelaskan datang dari cincin itu, menarik aura dari tubuh Yang Fan dengan kecepatan yang hampir menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 60% mana Yang Fan tersedot.
Jantungnya bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia dengan cepat menghentikan masukan mana. Saat ini, dia sudah menyadari perubahan di sekitarnya. Aura di seluruh rumah harta karun membeku, sehingga sulit untuk bergerak. Dalam hal ini, bahkan mana di tubuh Yang Fan pun ditekan. Aura seluruh area di penjara, yang hanya menghadap ke langit. Satu-satunya hal yang disesali oleh Yang Fan adalah bahwa bahkan kekuatan sihirnya sendiri telah ditekan di medan terlarang ini. Mungkin ini karena dia tidak memperbaiki benda ini. Yang Fan menebak bahwa cincin hukum terlarang ini harus dapat diaktifkan terhadap satu individu, jika tidak maka akan diaktifkan dalam jarak seperti itu, dan dia tidak akan berubah menjadi mumi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku tidak bisa menggunakan kekuatan sihirku lagi. Pada saat ini, seorang kultivator di dekat rumah harta berkata dengan kaget. Ya, mana saya bisa digunakan? Biksu lain yang berdiri di kejauhan berkata dengan jijik, jangan coba-coba membodohi saya. Biksu lain juga menunjukkan ekspresi yang sama, ekspresi tidak percaya. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Biksu dalam masa konsentrasi berkata dengan senyum masam. Benarkah? Beberapa biksu lainnya datang. Lihat, mana masih tersedia. Salah satu biksu memainkan bola api. Hah, tiba-tiba aku bisa menggunakan mana lagi? Kata biksu itu dengan ekspresi aneh. Orang pembawa sial, aku ditipu oleh anak ini lagi. Cepatlah, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di istana ini. Tak lama kemudian, para biksu ini mulai mencari lagi. Mungkinkah itu ilusiku? Biksu itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suara sedingin tulang terdengar dari belakangnya. Dari faksi mana Anda seorang biksu? Ah, biksu dalam tahap konsentrasi terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu pembudidaya setan. Dia menemukan dengan ngeri bahwa pria tegas di depannya sebenarnya adalah seorang ahli di tahap pendirian yayasan. Kembali ke senior, aku murid Jin Hongmen, beraninya aku menanyakan nama senior. Jin Hongmen. Ada ekspresi aneh di wajah dingin pria itu yang tidak pernah berubah selama 1000 tahun. Batu bata biru di tangannya adalah salah satu bagian dari senjata ajaib Jin Hongmen. Sekarang saya telah mengumpulkan dua bagian, itu setara dengan senjata spiritual kelas atas, dan kekuatannya sangat kuat. Namaku Sikian Han, dan aku dari kamp pembudidaya iblis. Pria tegas itu meliriknya dengan ringan, lalu berjalan pergi dengan tidak tergesa-gesa, dengan aura iblis yang menakutkan di sekujur tubuhnya, menyulitkan para biksu di sekitarnya, untuk bernapas dengan keras. Sikian Han berjalan perlahan, kesadaran spiritualnya yang kuat menyapu radius 5 atau 6 mil, dan menemukan bahwa kastil berada dalam kekacauan, semua kekuatan dan pembudidaya biasa saling terkait, dan konflik besar dan kecil terjadi. Memang ada banyak harta karun di kastil ini, tapi ada juga banyak biksu, dan persaingan tidak bisa dihindari. Di istana kerajaan ini saja, ada beberapa kekuatan yang saling terkait Jin Hongmen, Gui Huanmen, keluarga Jingdulin dan keluarga Chu, serta beberapa biksu yang tersebar. Penampilan kuat Sikian Han membuat semua biksu bergidik. Aura yang menakutkan. Semua biksu menjaga jarak darinya dengan patuh. Benar-benar kacau. Yang Fan diam-diam menghela nafas. Setelah memasuki kastil, dia memanfaatkan kesempatan itu dan pertama-tama mendapatkan Mi Yuan Cannon, busur pengepungan dan panah-panah serta keajaiban kuno lainnya. Kemudian masuk ke perbendaharaan dan dapatkan cincin terlarang yang legendaris dan cetak biru dari susunan kuno. Di antara hal-hal ini, panah pengepungan yang paling tidak berharga sama nilainya dengan senjata spiritual tingkat tinggi, belum lagi 3 hal Mi Yuan Cannon, Ring of Forbidden Law, dan cetak biru kuno. Yang Fan adalah orang pertama yang memasuki istana, dan dia sangat akrab dengan harta dan material di mana-mana. Dia dapat yakin nilai cincin terlarang di tangannya jauh lebih banyak daripada semua yang ada di seluruh istana. Tetapi istana kerajaan asli adalah inti dari seluruh kastil, dan semakin banyak biksu datang ke sini. Tepat setelah berjalan beberapa meter jauhnya, Yang Fan menemukan bahwa murid-murid Jin Hongmen sedang bertarung dengan gerbang fantasi hantu yang berlawanan. Dua pemimpin gerbang hantu, gadis kecil dengan rok pendek dan pria bermata hantu, Yang Fan sangat mengesankan. Yang Fan telah melihat trik gadis kecil dengan rok pendek. Pada saat ini, saya melihat pria bermata hantu itu berlama-lama dengan energi yin di sekujur tubuhnya, dan dia menamparkan tas penyimpanan khusus di pinggangnya, dengan keras. Kabut hantu menyelimutinya, dan puluhan zombie keluar darinya, membunuh biksu Jin Hongmen. Pemimpin Jin Hongmen adalah pria yang agak kekar, dengan pancaran sinar keemasan di tubuhnya, memancarkan aura yang berat dan menindas, memegang palu emas di tangannya, dengan satu palu, cahaya keemasan meluap, langsung melenyapkan kedua bangunan tersebut. Basis zombie. Hei, Honggang,
Apakah kamu ingin bertarung melawan kami berdua dengan kekuatan satu orang? Pria bermata hantu itu berkata dengan suara aneh, suaranya bukan laki-laki atau perempuan, membuat orang sakit. Huff, batu roh bermutu tinggi ini ditemukan oleh Tuan Jin. Ini adalah satu-satunya harta di antara banyak batu roh. Bagaimana bisa dengan mudah diserahkan kepadamu? Pria bernama Honggang itu memiliki ekspresi mendominasi di wajahnya. Kamu punya bagian? Bagaimana dengan ini? Aku akan menukar 100 batu roh kelas menengah denganmu di sini. Jika kamu setuju, tidak terlalu buruk. Jika tidak, Huff, kata pria bermata hantu itu dengan nada mengancam. Jalan, batu roh bermutu tinggi. Yang Fan, yang baru saja lewat di sini, merasakan gerakan tiba-tiba di hatinya. Tanpa diduga, selain rumah harta karun rahasia, sebenarnya ada batu roh bermutu tinggi di gudang batu roh istana. Tanpa batu roh bermutu tinggi, dia bisa mengaktifkan boneka lapis baja perak. Ini pria bermata hantu itu ragu-ragu. Dia memahami nilai dan berharganya batu roh bermutu tinggi menurut nilai tukar, 100 batu roh bermutu menengah dapat ditukar dengan 1 batu roh bermutu tinggi. Tetapi pertukaran yang sebenarnya seringkali tidak seperti ini, karena kelangkaan dan efek kultivasi yang kuat dari batu roh kelas atas, 100 batu roh kelas menengah seringkali tidak dapat ditukar dengan 1 batu roh kelas atas. Bayangkan saja, para biksu tingkat tinggi yang memandang rendah orang-orang tingkat rendah di kaki mereka akan menukar batu roh tingkat atas yang berharga dengan batu roh tingkat rendah. Batu roh bermutu tinggi. Karena aku membiarkan si menemuinya, maka hitung aku. Yang Fan berjalan ke tengah dua kekuatan dan berkata dengan ringan. Energi iblis murni yang mencengangkan membuat ekspresi dari 4 biksu tahap pembangunan fondasi di lapangan berubah secara drastis. Siapa kamu? Pria bermata hantu dan Honggang berkata hampir bersamaan. Aku si Qianhan, seorang prajurit tak dikenal. Sudut mulut Yang Fan meringkuk, dan matanya yang dingin menatap batu roh bermutu tinggi di tangan Honggang. Apa yang kamu inginkan? Kata Honggang dengan wajah yang keras. Meskipun dia dikejutkan oleh momentum lawan, dia menolak untuk menunjukkan kelemahan sama sekali. Batu roh bermutu tinggi ini, si pasti akan mendapatkannya. Suara Yang Fan sedingin es, dan api iblis di tubuhnya melonjak, hampir membubung ke langit. Pada saat ini, kekuatan inti dari cara ajaib dipancarkan olehnya, dan semua kultivator es dalam radius 1 mil mau tidak mau menggigil. Teman Taois Si, pada saat ini, 3 bayangan darah terbang dari kejauhan, dan nafas pembunuhan berdarah datang. Itu adalah iblis darah ke-7 yang berbicara, dan gadis muda di sebelahnya, iblis darah ke-6, menunjukkan ekspresi terkejut. 3 yang datang adalah putra ketiga dari Gorevin yang telah memasuki 9 alam rahasia ketenangan, dan 7 murid dari Patriark Gorevin, total 3 masuk, semuanya adalah master dari tahap pendirian yayasan. Kamp pembudidaya biasa dari Jalan Iblis. Wajah 2 kekuatan hantu Huanmen dan Jin Hongmen berubah drastis, dan pria bermata hantu itu berteriak dengan mendesak, dan berkata kepada gadis dengan rok pendek dan Honggang. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergandengan tangan, bunuh si Qian ini dulu. Dingin. Hihi, serahkan padaku. Gadis kecil dengan rok pendek itu tersenyum polos, tiba-tiba menutup matanya, dan aneh gelombang beriak ke arah Yang Fan. Seluruh tubuh Yang Fan sedingin es, hawa dingin mengalir ke jiwanya, dan nafas ancaman kematian menghantam wajahnya. Tidak, itu Dream Soul Dava. Seru gadis muda dalam 3 karakter Blood Demon. Mimpi jiwa Dava. Gadis kecil dengan rok pendek baru saja menutup matanya dan melakukan teknik rahasia, dan para biksu termasuk iblis darah ke-6 dan yang lainnya tidak dapat membantu menyembur keluar. Begitu mereka berbicara, para kultivator lainnya merasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di dunia kultivasi abadi saat ini, masih ada orang yang bisa mempraktikkan teknik rahasia semacam itu. Dream Soul Dava, keterampilan tertinggi dan ajaib dalam legenda dunia budidaya keabadian, biksu yang berlatih Dava ini sering memiliki pencapaian luar biasa di tingkat jiwa. Latihan tingkat atas seperti itu tidak dapat dikembangkan oleh mereka yang bukan bakat dan bakat unik, mereka tidak jelas dan misterius, dan jarang seseorang berhasil mempraktikkannya selama ribuan tahun. Meskipun praktik metode ini keras, namun sangat sombong, begitu praktisi menggunakan metode rahasia, dia dapat membiarkan musuh memasuki mimpi dengan dirinya sendiri, dan kemudian membunuh musuh dalam mimpi tersebut. Membunuh musuh dalam mimpi hanyalah metode yang tidak pernah terdengar dan mengerikan. Mantan Raja Pribumi dibunuh secara diam-diam di bawah teknik rahasia semacam itu. Pada saat ini, gadis kecil dengan rok pendek jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika dia menutup matanya, rambut dan gaunnya sedikit berkibar, dan wajahnya yang polos dan romantis penuh dengan kesungguhan dan kesungguhan. Di sisi lain,
Yang Fan juga menutup matanya. Semua orang mengerti bahwa keduanya pasti telah memasuki ruang mimpi. Di bawah instruksi pria bermata hantu, para murid dari Sekte Hantu segera membentuk lingkaran pelindung yang ketat, melindungi gadis kecil dengan rok pendek di tengah. Ini adalah pertama kalinya saudari muda menggunakan Dream Soul Dava tanpa syarat sejak dia turun dari gunung. Pria bermata hantu itu juga menunjukkan ekspresi bermartabat. Dalam keadaan normal, ketika saudari junior melakukan teknik ini, mereka akan meninggalkan beberapa kelonggaran. Lagi pula, Dream Soul Dava adalah latihan misterius yang hampir tabu, dan jika ada sedikit kesalahan, mungkin tersesat di ruang mimpi selamanya. Terlihat bahwa kali ini adik junior tersebut menemui beberapa kendala dan masalah. Yang Fan merasakan dingin di sekujur tubuhnya, dan fluktuasi jiwa yang aneh itu menembus benteng spiritualnya dengan cara yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dalam kasus tingkat kultivasi yang sama, pencapaian gadis kecil itu di tingkat jiwa jauh melampaui Yang Fan. Jiwa adalah tempat paling orisinal dan paling berbahaya dari semua makhluk hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Sangat sedikit orang di seluruh dunia budidaya keabadian yang memiliki pemahaman tentangnya. Dengan tingkat kekuatan jiwa yang sama, jika Yang Fan adalah orang biasa yang bisa menggunakan kekuatan kasar, maka gadis kecil dengan rok pendek ini adalah ahli seni bela diri yang ahli dalam teknik dan teknik. Kesenjangan antara keduanya bisa dibayangkan. Ketika jiwa gadis kecil dengan rok pendek berfluktuasi dan memengaruhi Yang Fan dengan cara yang aneh, dia merasa bahwa topeng misterius di wajahnya telah menjadi lapisan pelindung yang tak terlihat, yang membebaskannya dari banyak tekanan. Tetapi pada akhirnya, saya tidak tahu teknik rahasia seperti apa yang digunakan gadis kecil dengan rok pendek untuk tiba-tiba menggandakan kekuatan jiwanya baik dalam kekuatan maupun keterampilan. Dia jauh lebih unggul dari Yang Fan, menembus lapisan pelindung ini di sejenak. Dalam sekejap, Yang Fan merasa jiwanya sedingin es, dan kesadarannya tanpa sadar memasuki ruang yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Anda dapat melihat pelangi 7 warna di langit, seperti jembatan di sisi lain, kabur dan melamun. Dikelilingi oleh negeri dongeng, Qionglo Yuyu, jembatan kecil dan air mengalir, hutan lebat, udara perih, tempat yang begitu indah nyanyian burung dan bunga. Ada tempat yang begitu indah di dunia. Yang Fan tidak percaya. Tempat yang indah seperti itu hanya dapat dilihat di negeri dongeng atau mimpi. Secara alami, tempat ini tidak bisa menjadi negeri dongeng, jadi hanya ada satu kemungkinan. Hati Yang Fan bergetar, ini mungkin keberadaan yang mirip dengan ilusi, bukan ruang nyata. Kamu adalah orang pertama yang memasuki ruang mimpiku dan tetap tenang. Mungkin musuh yang pernah kuhadapi sebelumnya tidak cukup kuat pada saat ini. Seorang wanita mirip peri dengan kostum istana muncul di sisi berlawanan di antara awan. Ruang mimpi. Yang Fan sedikit terkejut, menatap gadis peri itu, dan menemukan bahwa dia agak mirip dengan gadis kecil dengan rok pendek di wajah Shen Yun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah terkena sihir spiritual pihak lain. Dia telah melihat teknik rahasia ini sebelumnya di luar kastil, dan begitulah cara Raja Pribumi dibunuh secara diam-diam oleh pihak lain. Ruang mimpi adalah dunia fantasi spiritual yang saya buat. Ini adalah ruang aneh yang diciptakan dengan bergabung dengan mimpi orang. Di sini, Anda dapat menggunakan semua metode serangan, tetapi kekuatan mereka terkait dengan kekuatan dan keterampilan jiwa Anda. Gadis peri itu terlihat seperti dia memiliki tiket kemenangan di tangannya. Kamu berlatih Dream Soul Dava. Yang Fan ingat samar-samar mendengar suara ini sebelum dia memasuki ruang mimpi. Alasan kenapa dia bisa tetap tenang sekarang adalah karena dia masih bisa berhubungan dengan Xianhong Space dan Greenland. Ruang Xianhong layak untuk dapat memetakan segala sesuatu di alam semesta, bahkan ruang mimpi ini tidak terkecuali. Ya, Dream Soul Dava adalah keterampilan yang diwarisi dari zaman kuno, dan digunakan pada jiwa pada tingkat yang dalam. Ini adalah metode misterius dan misterius yang melegenda selama berabad-abad. Bahkan yang disebut biksu tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengan kultivasi dalam hal pemahaman jiwa. Dibandingkan dengan orang-orang dari Menghun Dava. Kata wanita peri itu dengan bangga. Alasan kenapa dia tidak segera melakukannya adalah karena intuisi yang aneh. Meskipun dia membawa pihak lain ke ruang mimpinya saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Di masa lalu, begitu biksu dengan level yang sama atau lebih rendah memasuki ruang mimpinya, mereka akan menjadi seperti semut dan membiarkan mereka bermain dengan mereka. Karena ruang mimpi adalah domain spiritual uniknya sendiri, kecuali kekuatan jiwa musuh jauh lebih tinggi darinya, akan sulit untuk membalikkan keadaan. Tetapi pada saat ini, pemuda di depannya memberinya ilusi bahwa dia tidak pernah benar-benar melangkah ke dalam mimpi. Aku mengerti bagaimana kamu bisa membunuhku. Yang Fan mencibir dan berdiri di sana tanpa bergerak.
Melalui refleksi di ruang Xianhong, dia memahami keadaannya sendiri di ruang nyata. Saat ini di ruang mimpi, semuanya terdiri dari kesadaran dan jiwa, dan aliran waktu sama sekali berbeda dari dunia luar. Mungkin, butuh beberapa saat di ruang mimpi, tapi itu hanya sesaat di dunia luar. Sejak kamu memasuki ruang mimpi, hidupmu bukan lagi milikmu. Wanita peri itu tersenyum bangga, dan pedang bercahaya warna-warni muncul dari udara tipis di tangannya, memancarkan aura yang mengejutkan. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita peri ini bahkan lebih menakutkan daripada yang pernah dilihat oleh petinggi Yang Fan. Yang Fan mengerti bahwa ini hanyalah manifestasi dari serangan mental di ruang mimpi. Semakin dia takut, semakin cepat dia akan mundur. Ledakan. Api hitam menyembur ke seluruh tubuh Yang Fan, dan sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap, seperti jurang maut, samar-samar menciptakan kecenderungan untuk bersaing dengan wanita peri. Ini adalah serangan mental yang dia tiru kekuatan tingkat tinggi dari seni iblis 9 meter. Ini bagaimana ini mungkin? Wanita peri itu menunjukkan kengerian di wajahnya. Kamu belum benar-benar melangkah ke dalam mimpi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang mimpinya tidak dapat menahan pihak lain. Huff, jadi bagaimana jika Anda belum sepenuhnya melangkah ke alam mimpi? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di tangan saya dengan keterampilan pemanfaatan jiwa Anda yang tidak sedap dipandang. Suara mendesing. Engah-engah. Api hitam di seluruh tubuh Yang Fan langsung ditembus oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang gelap di sekitarnya juga ditelan, kembali ke cahaya. Tubuhnya kemudian mengalami serangkaian pukulan, tubuhnya sedikit gemetar, kulitnya sedikit pucat, jelas dia menderita beberapa luka. Dalam hal penggunaan kekuatan jiwa, keduanya berjauhan. Lingkaran gelombang cahaya hijau tembus tiba-tiba beriak di sekitar tubuh Yang Fan, dan aliran kehidupan yang terus-menerus membasuh jiwanya, dan dia pulih dari lukanya dalam waktu singkat. Saat berikutnya, Yang Fan memasuki kondisi puncaknya lagi, tidak hanya lukanya sembuh, tetapi kekuatannya juga menjadi lebih besar. Wanita peri itu sangat terkejut, dan dia tertegun sejenak. Kamu dapat memulihkan kekuatan jiwa dan trauma mentalmu dengan begitu cepat. Mungkinkah kamu memiliki harta jiwa kuno di tanganmu? Apakah itu topeng di tanganmu? Kepala, tidak ada. Omong kosong, katakanlah, apakah kamu tidak akan membunuhku? Yang Fan mencibir, dan sekali lagi api sihir hitam yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan sekelilingnya jatuh ke dalam jurang yang gelap dan tak terbatas. Dia mengangkat telapak tangannya, dan esensi dari cara ajaib melonjak, terus-menerus dan tanpa akhir. Wanita peri itu berdiri di tempat, memegang pedang suci di tangannya tanpa melambat, dengan mudah meredakan serangan Yang Fan. Penggunaan kekuatan jiwamu jauh dari milikku, jadi bagaimana jika kamu memiliki harta jiwa di tanganmu? Wanita peri itu mencibir lagi, dan segera melancarkan serangan balik, mengalahkan Yang Fan di setiap langkahnya. Namun, tampaknya kekuatan jiwa Yang Fan dapat diisi ulang tanpa henti, dan trauma pikirannya juga dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Keduanya bertarung di ruang mimpi untuk sementara waktu, dan gadis peri itu merasa bahwa 50% hingga 60% dari kekuatan jiwanya telah dikonsumsi, sementara Yang Fan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Setelah kegagalan berulang kali, Yang Fan mempelajari pelajarannya dan meningkat sampai batas tertentu dalam penggunaan kekuatan jiwa, dan dia tidak lagi dipukuli secara membabi buta di depan lawan. Setelah bertarung beberapa saat, kekuatan jiwa wanita peri dikonsumsi 70% hingga 80%, dan dia juga menderita beberapa kerusakan mental, yang semuanya disebabkan oleh kesediaan Yang Fan untuk menyakiti kedua belah pihak. Melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan, itu hanya akan membuat keterampilannya semakin mahir. Wanita peri itu menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan dia akan keluar dari ruang mimpi dengan rasa takut. Desir. Saat berikutnya, sosok Yang Fan menghilang entah kenapa. Dia benar-benar bisa meninggalkan ruang mimpi. Melalui prinsip memetakan segala sesuatu di dunia melalui ruang Xianhong, Yang Fan menghubungi pantulan ruang Xianhong untuk menemukan dirinya di ruang nyata, sehingga dia dapat dengan tenang keluar dari mimpi. Setelah pertempuran ini, dia mengalami dan meningkat, dan memiliki pemahaman jiwa yang lebih dalam. Membuka matanya, Yang Fan melirik ringan ke dunia luar, dan menemukan bahwa para pembudidaya dari Camp Demon Daolus Cultivation melindunginya. Pertarungan tadi terasa lama, tapi dibandingkan dengan dunia luar, itu hanya setengah cangkir teh. Wow, melihat Yang Fan keluar dari ruang mimpi, dia membuka matanya terlebih dahulu, dan semua orang di lapangan tercengang. Sebaliknya, gadis kecil dengan rok pendek memiliki wajah pucat dan terlihat lemah. Bagaimana kamu melakukannya? Gadis kecil dengan rok pendek menatapnya dengan ekspresi rumit.
Kamu ingin tahu? Yang Fan mengerutkan bibirnya, menunjukkan sarkasme, dan berkata dengan acuh tak acuh sekarang giliranku untuk bergerak. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, tangan kiri kematian. Sekarang giliranku untuk bergerak. Yang Fan perlahan mengangkat tangan kirinya di bawah mata gadis kecil dengan rok pendek dan banyak biksu dari kerajaan Yuyang di bidang. Saat ini, lebih dari 50% biksu di kastil berkumpul di istana asli ini. Ada keheningan yang mati di sekitar. Wajah gadis kecil dengan rok pendek itu pucat, 90% dari kekuatan jiwanya telah habis, pikirannya juga rusak, dan dia tidak dapat mengerahkan 2 atau 3% dari kekuatannya. Jika Yang Fan ingin sendirian menyerang lapisan pengepungan yang dibentuk oleh gerbang hantu, dia secara alami tidak akan khawatir tidak peduli seberapa kuat si Qianhan, dia akan tetap menjadi seorang kultivator di tahap pendirian yayasan. Kemudian, ketika Yang Fan mengangkat tangan kiri kematian, dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa bahkan jika dia dijaga oleh puluhan ribu biksu di sekitarnya, itu hanyalah palsu. Ini sama dengan Dream Soul Dava miliknya, sangat sombong. Mungkinkah si Qianhan juga menguasai keterampilan mendominasi dan misterius yang serupa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan tenang menghadapi serangan Menghun Dava, dan bahkan menang? Semua biksu di lapangan mulai berspekulasi tentang kemungkinan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh Mo Dao si Qianhan. Masuk. Ada warna aneh di mata Yang Fan, disertai dengan konsumsi kekuatan jiwa. Dia tiba-tiba mengerti bahwa teknik rahasia Xian Hong juga merupakan penerapan jiwa yang mendalam. Dalam kondisi normal, dia pasti tidak akan gegabah menyerang gadis kecil dengan rok pendek, lagi pula, gadis itu setingkat dengannya, dan keahliannya dalam menggunakan jiwa melampaui dia. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan Yang Fan tidak akan melebihi 30%. Namun, gadis kecil dengan rok pendek saat ini telah menghabiskan 90% kekuatan jiwanya dalam pertempuran di ruang mimpi tadi, dan pikirannya adalah bahkan lebih rusak. Ah! Gadis kecil dengan rok pendek itu tiba-tiba menjerit, wajahnya memerah, dan dia terus tersedak, lehernya seperti diikat oleh sesuatu, dan dia tidak bisa bernapas atau berbicara. Ada kengerian di matanya, dan tubuh mungilnya terus berjuang. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangan gelap kematian. Tangan kiri Yang Fan terangkat ke udara, dalam bentuk setengah jepitan, seolah-olah dia bisa mengabaikan penghalang ruang, dan dengan erat menjepit leher gadis kecil dengan rok pendek. Semua biksu di lapangan menunjukkan ekspresi ngeri, yang berasal dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Metode sihir macam apa ini? Itu menyakiti orang yang tidak terlihat, Anda tidak dapat melihat rute serangan, dan Anda tidak dapat menghindarinya. Jarak antara keduanya beberapa puluh kaki, dan ada banyak lingkaran pelindung di antara keduanya, semua pertahanan ini sia-sia. Semua biksu di lapangan memandang si Qianhan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Cepat, lepaskan dia. Pria bermata hantu itu akhirnya tersadar, hampir mengaum, mata hantunya berwarna merah darah, dan matanya akan meledak. Aku tidak akan membiarkannya pergi, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Si Qianhan tersenyum. Jika kamu membunuhnya, Tuan kami tidak akan membiarkanmu. Apakah kamu ingin diburu oleh biksu berpangkat tinggi? Pria bermata hantu itu mengancam. Maaf, aku, si Qianhan, tidak pernah diancam oleh siapapun. Karena dia berani membunuhku, bagaimana mungkin aku, mengampuni nyawanya? Si Qianhan tampak acuh tak acuh. Klik, dengan cengkeraman tangan kirinya yang tiba-tiba, tenggorokan gadis kecil dengan rok pendek itu hancur, dan pada saat yang sama, kekuatan penghancur bergabung ke dalam tubuhnya, langsung menghancurkan jiwanya. Berdebar, tubuh gadis kecil dengan rok pendek jatuh ke tanah. Hidup dan mati hanya dalam satu pikiran. Si Qianhan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, seolah menikmati kekuatan saat itu. Semua pembudidaya di lapangan tidak bisa membantu tetapi tersentak, ini benar-benar menakutkan. Pembunuhan instan dari tahap pendirian yayasan hanya dipikirkan oleh lawan. Tangan kiri mati si Qianhan mengejutkan semua orang di lapangan. Diam, sangat sepi. Biksu tahap pembangunan fondasi yang hadir semuanya memiliki ketakutan yang mendalam terhadap si Qianhan. Kamu mencari kematian. Pria bermata hantu itu meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam keadaan setengah gila, mata hantunya merah, dan udara dingin membuatnya kewalahan. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, jari-jarinya melarutkan pola misterius dan rumit di kehampaan, dan kemudian dia menepuk tas penyimpanan khusus di pinggangnya, kabut hantu yang suram dan dingin menyelimuti radius beberapa kaki, dan gelombang kematian, datang dari dalam nafas. Sebuah bayangan besar muncul, itu adalah hantu ganas dengan rambut acak-acakan dan mata merah darah, tingginya 3 kaki,
dan mengeluarkan awan nafas hijau antara terengah-engah, membuat orang pusing. Itu sebenarnya hantu yang mendekati level Raja Hantu. Semua biksu mundur satu demi satu. Jika mereka tersentuh oleh energi jahat hantu ini, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mengelupas lapisan kulit. Orang ini gila. Dia benar-benar melepaskan hantu yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Kekuatan hantu ini mendekati level tinggi, cukup untuk mengalahkan pendirian yayasan, kata Blood Demon Seven dengan sedikit keheranan. Kamu mencari kematian. Si Qianhan tersenyum seperti sebelumnya, dan tiba-tiba melangkah pergi, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendukungnya. Si Qianhan, hantu ini tidak mudah dihadapi, mengapa kamu tidak membiarkan kami membantumu? Gadis muda di antara ketiga putra Gorevin berkata dengan sungguh-sungguh. Itu hanya hantu, satu orang sih sudah cukup. Si Qianhan tersenyum bangga, tubuhnya melonjak dengan energi iblis, dan kekuatan iblis tirani menutupi radius puluhan kaki. Ketiga putra Gorevin saling memandang dengan cemas, dan berpikir si Qianhan ini terlalu sombong, dia berani membenci hantu yang mendekati level Raja Hantu. Mati. Pria bermata hantu itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, darah mengalir dari tangannya, dan dia buru-buru merapalkan mantra dalam kehampaan. Hantu raksasa setinggi 3 kaki tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit, dan sosok hantu itu bergegas menuju Yang Fan dengan desir. Kecepatannya hampir tidak bisa ditangkap dengan mata terbuka, hanya bayangan yang bisa dilihat. Lihatlah, si Qianhan mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan energi iblis yang kuat di tubuhnya melonjak, disertai dengan kekuatan penghancur dari esensi jalan iblis. Pada saat ini, semua biksu sangat merasakan kekuatan esensi dari cara ajaib yang mengejutkan hati dan jiwa. Kekerasan, memanjakan, kejam, membunuh, haus darah, gila, sombong mengumpulkan kekuatan ribuan faktor gelap dan destruktif di dunia, cara sihir yang paling murni dan sombong. Ini adalah cara sihir yang sebenarnya. Si Qianhan menamparkan dengan telapak tangan yang megah, berisi kekuatan tanah longsor dan retakan tanah. Dia dibombardir dengan hantu besar, dan tubuhnya sedikit bergetar, tetapi dia tidak dikalahkan. Semua biksu iblis di lapangan sangat terkejut, terutama mereka yang berada di masa pendirian yayasan. Si Qianhan jelas seorang biksu di tahap tengah pendirian yayasan, tetapi dia mampu menggunakan telapak tangan yang begitu menakutkan dan kuat, dan dia tidak terkalahkan melawan keberadaan yang dekat dengan Raja Hantu. Bang bang, bang bang, satu orang dan satu hantu meluncurkan serangan mengejutkan dalam kehampaan. Apakah dia benar-benar hanya di tahap pertengahan pendirian yayasan? Blood Demon Seven bertanya dengan tidak percaya ketika saya pertama kali melihatnya, dia masih dalam tahap awal konsentrasi. Dia pasti menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Blood Molao menggelengkan kepalanya, dia hanya menggunakan kekuatan tahap tengah pendirian yayasan, tetapi serangannya begitu mengerikan sehingga mendekati puncak pendirian yayasan. Tapi menilai dari tren saat ini, dia memiliki tidak ada keuntungan dalam melawan hantu ini. Jika Anda terus bertarung, Anda mungkin dirugikan. Setan darah kelima adalah yang tertinggi di antara ketiga putra, dan pada tahap akhir pendirian yayasan, pidatonya secara alami berwibawa. Yang Fan bertarung dengan hantu ini untuk sementara waktu, dan dia juga menyadari betapa menakutkannya hantu ini menjadi lebih ganas dan lebih berani saat dia bertarung. Dalam hal kekuatan eksplosif, seni iblis 9 neter secara alami melakukan bagiannya, tetapi jika pertarungan berlanjut, Yang Fan benar-benar bukan tandingannya. Hahaha, pria bermata hantu itu tertawa licik, dan diam-diam berkata, bahkan aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hantu ini, dan bahkan mungkin berbalik. Jika tidak bertemu dengan pria yang kuat, bagaimana mungkin digunakan untuk melawan musuh? Bang! Tanda seru. Pada saat tertentu, Yang Fan menggunakan kekuatannya untuk terbang dan menjauhkan diri dari Li Gui. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia mengangkat tangan kirinya. Tangan kiri maut, menyerang lagi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tangan kirinya, seolah ingin melihat beberapa petunjuk darinya. Li Gui meraung, dan bergegas menuju Yang Fan, aura hantu mengamuk, dan semua orang dengan cepat mengelak. Yang Fan berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, napasnya tiba-tiba berubah. Energi jahat yang menyelimuti seluruh tubuh tiba-tiba mereda, dan gelombang turbulensi datang. Di antara alisnya, tanda bulan sabit muncul, berkedip-kedip, sangat aneh. Hantu yang mengaum itu merasa sedikit gelisah, tetapi ia tidak berpikir terlalu banyak, dan bergegas seperti kelembaman. Dan pada saat ini, Yang Fan akhirnya bergerak. Engah. Dari telapak tangannya, tiba-tiba sekelompok api sihir yang dalam meledak. Di jantung nyalanya,
Ada cahaya misterius, berkedip dan berkedip, terang dan gelap dipertukarkan. Bang-bang misterius dan aneh. Bang-bang, bang-bang. Cahaya redup berkedip-kedip, menyebabkan detak jantung para biarawan di lapangan menjadi lebih cepat. Pada saat ini, dalam radius puluhan mil, fluktuasi aneh, membawa nafas kematian dan kehancuran, membuat jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Itu, semua biksu menatap api ajaib di telapak tangan Yang Fan. 3 api iblis neter. Para biksu iblis adalah yang pertama bereaksi, jantung mereka berdetak kencang, dan wajah mereka menunjukkan sedikit kekaguman, kehikmatan, dan kehikmatan. Kehancuran. Cahaya hitam Yang Fan mengembun menjadi satu titik, dan dia menamparkan dengan telapak tangan. Api setan hantu membawa aura kehancuran kuno, seperti cahaya hitam kematian, dan menghantam hantu ganas di puncaknya. Engah. Hantu itu membeku, dan pada saat itu, tubuh hantu itu bergetar. Saat berikutnya, jeritan menyedihkan mengguncang seluruh kastil. Semua biksu, apakah mereka berjuang untuk senjata ajaib atau berburu harta karun di mana-mana, tercengang oleh teriakan yang langsung masuk ke dalam jiwa mereka. Li Gui, yang dekat dengan level Raja Hantu, tersulut oleh kekuatan penghancur murni yang terkondensasi saat tubuhnya menyentuh api hantu iblis, dan kemudian berubah menjadi abu dalam sekejap. Samar-samar, Nether Demonic Flame sepertinya menahan hantu itu sampai mati. Setelah melakukan ini, Yang Fan jatuh kembali ke tanah dengan ringan. Pukulan barusan benar-benar mengevakuasi seperempat energi sihir di tubuhnya. Lagi pula, hantu itu dekat dengan eksistensi tingkat tinggi, dan tidak buruk bisa membunuhnya dengan mudah. Yiyu Moyan, apa hubungannya dengan setan tua Sanyou? Semua biksu tampak ngeri. Benar saja, tebakan kami benar. Blood Demon Seven dan gadis muda di sebelahnya bertukar pandang. Mereka telah lama curiga bahwa Yang Fan ada hubungannya dengan Sanyou Old Demon, dan sekarang setelah mereka melihat pihak lain mengirimkan Nether Demon Flame, mereka bahkan lebih yakin. Ada apa? Apakah kamu masih ingin membunuh si? Tanda bulan sabit di dahi si Qianhan berkedip-kedip, dan matanya yang dalam dan gelap menatap pria bermata hantu itu. Sanyou Demon Flame. Kulit pria bermata hantu itu pucat, dan keringat dingin keluar di dahinya. Sial, mundur. Pria bermata hantu itu berteriak dengan cemas, dan semua biksu dari gerbang ilusi hantu melarikan diri dengan kecepatan kilat, terbang menjauh satu persatu. Yang Fan mengangguk, matanya tiba-tiba tertuju pada Hong Gang, pria kekar dari Jin Hongmen. Tepatnya, dia harus melihat batu roh bermutu tinggi di tangannya. Hong Gang, yang juga berada di tengah-tengah pendirian yayasan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat tatapan dingin si Qianhan, Hong Gang bergidik, dengan ekspresi waspada dan ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan tenang, kamu apa yang ingin kamu lakukan? Batu roh di tanganmu. Si Qianhan berkata tanpa ada gelombang di sumur kuno, sangat santai dan polos. Kenapa? Inilah yang didapat Jin Hongmen kita. Hong Gang sangat marah, apa bedanya ini dengan perampok? Pintu hantu sebelumnya hanya ingin memaksakan kesepakatan, tidak peduli apa, mereka mengeluarkan 100 batu roh kelas menengah, tetapi pria di depannya merampok mereka terbuka. Serahkan batu roh, atau mati. Tanda bulan sabit di dahi si Qianhan melonjak tiba-tiba, dan Yiyu Moyan di tangannya juga berfluktuasi dengan cepat, dan cahaya redup berkedip-kedip. Jantung Hong Gang berdetak lebih cepat, meskipun dia kuat dan tak kenal takut selama ini, dia sedikit takut sekarang. Dia juga telah melihat kekuatan si Qianhan, yang bisa dikatakan mengejutkan penonton. Dengan tangan kirinya, dia langsung membunuh gadis misterius dan menakutkan dengan rok pendek. Nether Demonic Flame muncul di dunia, dan langsung membunuh hantu raksasa yang kekuatannya mendekati level tinggi. Hanya dalam sekejap usaha, si Qianhan setara dengan melenyapkan 2 orang kuat di tahap pendirian yayasan. Aku, si Qianhan, sudah terbiasa sendirian. Jika kamu tidak setuju, meskipun aku mungkin tidak dapat membunuhmu saat ini, tetapi di masa mendatang di alam rahasia 9 Nether, si akan pasti membunuhmu satu persatu. Wajah si Qianhan sedingin milenium, dengan aura pembunuh mengalir ke arahnya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Tangan kiri kematian terulur ke murid-murid Jin Hongmen. Tiba-tiba, orang-orang ini merasa rompi mereka menjadi dingin dan tubuh mereka membeku. Berhenti. Hong Gang meraung, dengan ketidakberdayaan yang dalam di matanya, dan berkata dengan sedikit lemah aku setuju dengan kondisimu, batu roh bermutu tinggi ini diberikan kepadamu, tetapi si Qianhan, kamu harus berjanji bahwa kamu akan melakukannya bisa mendapatkannya dalam 9 tahun. Di alam rahasia, jangan ganggu kami lagi. Oke, si berjanji bahwa aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangmu,
Tetapi jika kamu tidak memahami situasinya dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Si, maka jangan salahkan aku. Si Qianhan mengangguk, ambil kembali Yi Yumoyan. Batu roh bermutu tinggi ini milikmu. Hong Gang membuang batu roh bermutu tinggi di tangannya dengan ekspresi kosong. Batu roh kelas atas yang sangat langka menggambar parabola di langit malam dan jatuh ke posisi Si Qianhan. Ada jarak lebih dari 10 kaki di tengah, dan ada beberapa kultivator es di tengah. Namun, mereka hanya bisa melihat batu roh bermutu tinggi terbang di atas kepala mereka, dan mereka tidak berani merebutnya sama sekali, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Kekuatan iblis Si Qianhan menakuti penonton, siapa yang berani memprovokasi bintang jahat ini? Gerbang Jin Hong di depan Anda, dan gerbang hantu yang baru saja ditarik, adalah contoh hidup. Si Qianhan mengambil batu roh bermutu tinggi dan mengelusnya dengan ringan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Akhirnya terkumpul 4 batu roh bermutu tinggi yang bisa digunakan. Ini juga berarti dia bisa menggunakan boneka baju besi perak tingkat tinggi. Kegembiraan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bas, Si Qianhan terbang ke Kam Jin Hongmen. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Hong Gang tercengang, dan semua murid juga tampak waspada. Hehe, jangan bilang Jin Hong besarmu masih takut pada orang sepertiku, Si. Si Qianhan menunjukkan senyum yang langka. Ini 100 batu roh kelas menengah. Dia melambaikan tangannya, dan ratusan batu roh kelas menengah melayang di wajah Hong Gang di bawah pengaruh energi iblis. Kamu Hong Gang sedikit terkejut. Apakah si jenis perampok yang tidak masuk akal? Senyum di wajah Si Qianhan menghilang tetapi jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membayar kembali 10 kali lipat. Hong Gang menerima. Batu roh ini, sedikit bingung, mengangguk. Para biksu di istana kerajaan asli melihat situasi ini di mata mereka, dan pandangan mereka tentang Si Qianhan tiba-tiba berubah. Sebagai orang yang kuat, Si Qianhan memiliki prinsipnya sendiri, dan dia tidak terlalu sombong dan tidak masuk akal. Namun, jika seseorang memprovokasi atau tidak mematuhinya, konsekuensinya akan sangat serius. Kekacauan besar berakhir dengan Si Qianhan mendapatkan batu roh kelas atas. Hahaha rekan Taois Si, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Ketika Anda datang ke Kam di Mendaulus Cultivator kami terakhir kali, Anda menipu saya. Darah iblis. Lao Qi dan yang lainnya menyapa mereka, dan mereka semua datang untuk menyapa Si Qianhan. Putra ketiga Gorevin sangat sopan dan menghormati Si Qianhan. Rekan Taois Si, Anda adalah orang kuat kedua di kerajaan Yuyang yang mengolah Nether Demon Flame setelah 3 Nether Old Demons. Tampaknya Anda harus menjadi murid langsungnya. Di antara ketiga putra Gorevin. The gadis muda bertanya ragu-ragu. Setan tua Sanyou. Si Qianhan mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan acuh tak acuh aku tidak mengenalnya, Si selalu menjadi penyendiri, dan api iblis Yiyu ini juga diolah sendiri. Oh, jadi. Begitu ternyata, rekan Taois Si benar-benar jenius. Ketiga putra Gorevin tercengang, dan mata satu sama lain dipenuhi keheranan. Si Qianhan bukanlah murid Sanyou Old Demon, yang benar-benar sedikit mengejutkan. Anda tahu, bahkan di antara murid langsung dari Three Nether Old Demons, tidak ada yang mengolah Nether Demon Flame. Keahlian sihir ini adalah untuk mengguncang masa lalu dan bersinar hari ini, dan Nether Demon Flame adalah intinya. Rekan Daois Si, mengapa Anda tidak bergabung dengan Kam Demon Daolus Cultivator kami? Dengan kekuatan Anda dan kami, bahkan jika Anda bertemu dengan kekuatan dari 3 sekte utama, Anda tidak perlu takut. Darah iblis kelima disarankan. Ini Si terbiasa sendirian. Jika tidak perlu, dia tidak mungkin bergabung dengan Kam lain. Namun, karena Si telah bergabung dengan Kam kultivator biasa iblis sebelumnya, jika ada kebutuhan, dia dapat membentuk sebuah bersekutu sementara denganmu. Si Qianhan bergumam, "Yah, mari kita buat kesepakatan seperti ini." Meskipun putra ketiga Gorevin sedikit kecewa, dia tetap setuju. Mereka tahu bahwa orang-orang seperti Si Qianhan tidak terikat oleh orang lain. Dia dapat membentuk sekutu sementara dengan dirinya sendiri dan orang lain, itu adalah hasil yang bagus. Setelah kastil warna-warni dihancurkan, para biarawan membunuh semua penduduk asli di kota yang mencoba melawan. Setelah 3 hari, para tamu tak diundang ini menggali seluruh kastil setinggi 3 kaki, dan pada dasarnya menemukan semua harta yang dapat ditemukan. Yang Fan tinggal di sini selama 2 hari, bersama dengan Kam kultivator kasual iblis, dan juga menemukan beberapa batu dan material spiritual. Sebelum pergi, setan darah kelima berkata kepadanya rekan Taois Si, di alam rahasia ini, Anda adalah satu-satunya biksu yang dapat bersaing dengan 3 pemula kerajaan Yuyang.
Tiga pemula. Yang Fan sedikit mengernyit. Titik. Kerut saya pernah mendengar nama mereka, tapi saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Pendirian yayasan. Apakah itu latihan dan kekuatan gaib yang mereka latih, atau senjata ajaib yang mereka gunakan? Mereka jauh lebih unggul dari orang biasa. Salah satu dari mereka adalah raja pada tingkat yang sama, dan tidak ada yang bisa berurusan dengan mereka di bawah level tinggi. Oh, lalu. Mereka bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan kekuatanmu? Yang Fan menjadi sedikit tertarik. Dengan kita bertiga bergabung, kita mungkin hanya bisa mengikat dengan salah satu dari tiga pemula. Bahkan jika kita bisa menang, kita tidak bisa membantu pihak lain. Kata iblis darah Lao. Sungguh-sungguh. Ketika Yang Fan mendengar ini, dia diam-diam terkejut. Putra ketiga dari Gorevin. Putra kelima adalah seorang biksu pada periode pendirian yayasan akhir, dan putra keenam dan ketujuh keduanya adalah biksu pada periode pendirian yayasan menengah. Saya tidak tahu banyak tentang ketiga orang ini. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi tentang mereka? Yang Fan berkata dengan tenang. Ini sama sekali bukan masalah. Mata saudara kelima iblis darah berkedip, dan dia bahkan sedikit bersemangat. Di alam rahasia 9 ketenangan, 3 sekte utama dan 3 pemula adalah satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman kepada mereka jika si Qianhan akan sangat menyenangkan bisa bertemu dengan mereka. 3 pemula adalah Chu Yunhan dari Magic Yang Sect, Li Hongfei dari Warriors Valley, dan Zhuo Jing dari King Yuanmen. Teknik kultivasi mirip dengan rekan Taoist Si, dia sangat sombong, dan dia juga memiliki banyak kekuatan magis di tangannya. Teman-teman Taoist Si pasti tahu ini lebih baik dariku. Li Hongfei adalah tuan muda dari Warriors Valley. Dia berani, sedikit seperti ayahnya Warriors Valley Master. Yang terakhir, Zhuo Jing. Orang ini adalah yang paling misterius dari 3 pemula, yang dikenal sebagai anak ajaib, seorang murid dari gerbang King Yuan. Dia awalnya adalah orang dengan bakat biasa-biasa saja, tapi dia tidak tahu peluang apa, dan kultivasinya maju dengan pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa tahun yang lalu, dia telah memasuki gedung Yayasan Dzogchen. Seorang biksu senior pernah meramalkan bahwa Zhuo Jing akan memilikinya, untuk dipromosikan menjadi jindan berpangkat tinggi dalam waktu 10 tahun. Terima kasih atas perkenalannya, rekan Taoist. Jika Si bertemu mereka, dia akan berhati-hati. Yang Fan mengangguk, lalu secara resmi pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia mengucapkan sepatah kata. Selain 3 bakat baru, ada karakter lain yang lebih menakutkan di 9 alam rahasia ketenangan ini. Namanya Wu Shuang, harap berhati-hati jika Anda bertemu dengannya. Berhenti, Yang Fan berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke langit. Karakter yang lebih menakutkan daripada 3 bakat baru. Blood Demon keempat sedikit skeptis, apakah benar-benar ada orang yang begitu kuat di dunia rahasia? Wu Shuang, sepertinya aku pernah mendengarnya. Darah setan keempat segera berkata kepada gadis muda itu. Keenam, cepat kirim seseorang untuk memeriksa berita tentang Wu Shuang. Pada hari ketiga setelah kastil warna-warni dibobol, anak-anak dari keluarga Yuan keluar dari kastil. Semua hal baik di kastil telah dibagi, mengapa Yao Shi yang belum muncul? Yu Wenru bertanya dengan sedikit khawatir. Dia menduga hilangnya Yang Fan yang tiba-tiba mungkin karena dia memasuki kastil sendirian untuk mencari harta karun. Nona Yuan, setelah memasuki alam rahasia 9 ketenangan, kedua kekuatan kita di Kyoto agak lemah. Meskipun kastil warna-warni telah rusak, masih sulit untuk bertahan di celah antara kekuatan besar. Bagaimana dengan ini, kita berdua lanjutkan untuk membentuk aliansi. Yang Yu menyarankan. Beberapa anggota keluarga Yuan berdiskusi sebentar, dan dengan cepat setuju. Kedua kekuatan bergabung, meninggalkan total lebih dari 20 orang, di mana 15 orang berada dalam tahap konsentrasi. Setelah memasuki kastil, kedua pasukan juga mengalami kekalahan saat mereka bersaing memperebutkan harta. Sekelompok 20 orang, tidak lama setelah meninggalkan kastil, melihat seorang biksu muda duduk bersila di jalan depan, lembut dan mudah didekati. Yang Yao Shi, seru semua orang, hampir mengenalinya sekilas. Ada kegembiraan di wajah. Sebagai seorang dokter jenius yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, hampir semua biksu yang hadir telah dirawat oleh Yang Fan, dan mereka cukup mengesankan. Hehe, kalian tidak menyambutku. Yang Fan berkata dengan senyum di wajahnya, terlihat sangat puas. Huff, aliansi antara dua keluarga besar kita adalah di mana kamu pergi dan datang kapanpun kamu mau. Yang Yu menatap Yang Fan dengan acuh tak acuh, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Untuk beberapa alasan, penampilan nyaman Yang Fan membuatnya sangat tidak bahagia. Di alam rahasia 9 neter ini, jika musuh senang,
itu berarti pihak lain menjalani kehidupan yang baik, dan bahkan mendapat beberapa keuntungan. Yang Yaoshi, bagus jika kamu kembali, bagaimana kami bisa merindukanmu? Yu Wenru menatap Yang Fan dengan dalam. Yang Fan menghilang begitu saja selama 3 hari, bagaimana mungkin tidak dicurigai? Tapi dia sangat pintar dan tidak akan menanyakan urusan pribadi pihak lain. Peran Yang Fan dalam tim tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia juga mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Sejak itu, Yang Fan kembali ke tim dengan lancar, dan sebagian besar orang sangat senang, kecuali Yang Yu dan Yu Wenlin. Yang pertama penuh dengan niat membunuh, sedangkan yang kedua lebih cemburu. Sekelompok lebih dari 20 orang meninggalkan kastil dan mulai melakukan perjalanan melalui hutan lagi. Aku ingin tahu bagaimana kamu memperolehnya. Yang Fan bertanya dengan santai. Yu Wenru tersenyum dan berkata kami mendapat banyak batu roh dan bahan pemurnian. Yang paling beruntung adalah kami juga mendapat beberapa buku kuno yang telah diwariskan dari zaman kuno. Isi di dalamnya perlu dinilai oleh para tetua dalam keluarga setelah kita kembali. Selamat, kata Yang Fan sambil tersenyum. Selamat kepada Yao Shiyang, kamu telah pergi selama 3 hari. Kamu pikir kamu telah mendapatkan banyak hal, kan? Yu Wenru bertanya ragu-ragu. Yah, begitu-begitu, kata Yang Fan dengan tenang. Manfaat yang didapatnya, dia hanya diam-diam tersenyum di dalam hatinya, bagaimana dia bisa mengatakannya dengan mudah. Jika para biksu di alam rahasia 9 neter mengetahui manfaat yang diperolehnya, daripada menjelajahi tempat-tempat berbahaya, akan lebih mudah untuk memburunya secara kolektif. Namun, ini aneh. Saya mendengar bahwa Miyuan Canon di menara kastil berwarna-warni tiba-tiba menghilang. Berbagai kekuatan berusaha keras, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Masalah ini benar-benar aneh. Yu Wenru tampak untuk bercerita. Miyuan Canon. Yang Fan menunjukkan ekspresi heran. Maksudmu, benda ini dicuri oleh seseorang, dan kekuatan besar belum menemukannya. Saya pikir ini adalah berita yang disebarkan oleh seseorang yang berhati-hati, kamu mengatakan itu. Katakan padaku, pendapat apa yang dimiliki Yao Shiyang? Yu Wenru bertanya. Pikirkan tentang itu di tempatmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan tabu kuno seperti Miyuan Canon? Apakah kamu akan meributkannya, atau Yang Fan sengaja membujuk? Aku mengerti. Mata Yu Wenru menyala. Jika benda terlarang seperti meriam Miyuan diperoleh dengan kekuatan apapun, kekuatan lainnya tidak akan didamaikan. Oleh karena itu, kekuatan yang mendapatkannya pasti akan menyembunyikannya dengan sengaja. Mereka bahkan menyebarkan desas-desus. Jika keluarga Yuan kita mendapatkannya, mereka pasti tidak akan mengumumkannya. Yang Fan tersenyum ringan. Bayangkan saja, jika kedua kekuatan seimbang, dan pihak lain memiliki meriam Miyuan, dan jika diisi dengan batu roh bermutu tinggi, itu dapat sepenuhnya membombardir radius 10 mil dengan satu meriam, dan Jenderal Formasi Penjaga tidak bisa menahannya. Yang Yaoshi masih bijaksana. Yu Wenru merasa sedikit kecewa dan diam-diam menghela nafas. Dia masih memiliki sedikit tebakan di benaknya, mungkinkah meriam Yuan Mi dicuri oleh Yang Fan. Karena sejak memasuki alam rahasia 9 ketenangan, Yang Fan telah berulang kali membuat orang memandangnya dengan kagum. Bahkan spesies alien prasejarah seperti ular kristal dingin kaca telah dijinakkan olehnya, dan bukan tidak mungkin untuk mencuri meriam Miyuan. Tapi sekarang, dia menolak ide ini lagi. Hilangnya misterius Miyuan Canon mungkin tidak bisa diambil oleh kekuatan satu orang tanpa ada yang menyadarinya. Setelah meninggalkan hutan, semua orang berjalan selama 7 atau 8 hari lagi, bertemu dengan kekuatan lain satu demi satu, dan kadang-kadang akan ada gesekan kecil. Selama periode ini, biksu dari 2 keluarga besar juga menjelajahi 2 atau 3 situasi berbahaya dan mengalami bahaya hidup dan mati, tetapi mereka semua berhasil mengatasi semua kesulitan. Tentu saja, mereka memperoleh banyak hal selama periode ini, termasuk senjata ajaib, material, slip batu giok kuno, dan hal-hal aneh semacam itu. Yang Fan juga mendapat beberapa tanaman bunga langka dan banyak bahan pemurnian, ditambah 1 atau 2 benda aneh. Pada hari ini, semua orang berbalik dan datang ke gunung es dan salju terakhir kali. Medan di sini sangat tinggi, dan beberapa pasukan ditempatkan di sini. Sudah hampir sebulan sejak aku memasuki alam rahasia 9 tenang, dan tiba-tiba aku merasa agak kecil di sini. Paman Huang tersenyum kecut. Iya, itu kembali ke tempat asalnya. Yu Wenru menghela nafas pelan. Perkiraan awal menunjukkan bahwa alam rahasia 9 neter hanyalah area luar angkasa dengan radius ribuan mil. Kami telah berhasil menembus beberapa bahaya dan menyerang kastil berwarna-warni. Kecuali area yang diblokir oleh 3 sekte besar, tidak ada tempat lain untuk dijelajahi. Yang Yu berkata dengan ringan.
Memang ratusan biksu dari kerajaan Yuyang memasuki kawasan dengan radius ribuan mil. Setelah sebulan, banyak tempat yang dikunjungi terlebih dahulu. Tentunya dalam sebulan, jumlah kematian biksu manusia juga sangat besar. Ketika mereka masuk, setidaknya ada 4 atau 500 orang, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 200 orang. Pasukan utama menderita banyak korban, dan sebagian besar yang selamat adalah elit sejati. Hanya ada 15 anggota yang tersisa dalam aliansi antara keluarga Yuan dan keluarga Yang. Ini adalah hasil dari keberadaan Yang Fan, seorang dokter jenius. Bisa dibayangkan bahaya yang dialami selama periode ini. Secara umum, karena keberadaan Yang Fan, aliansi kedua keluarga tidak diragukan lagi beruntung. Jika tidak, kemungkinan besar akan binasa dalam situasi berbahaya sebelumnya. Tanpa disadari, Yang Fan telah menjadi sosok inti dari dua aliansi keluarga besar, dan keuntungan yang didapatnya akan didistribusikan kepadanya dalam proporsi yang relatif besar. Ngomong-ngomong, tidak ada yang bisa dijelajahi di dunia rahasia ini. Mengapa kita tidak tinggal di sini dan berjaga-jaga dari serangan diam-diam dari kekuatan lain? Saran Yang Fan, patung es seorang wanita di puncak salju masih merupakan ketegangan yang tidak diketahuinya. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang menganggukkan kepala. Tidak ada artinya terus menjelajahi sebidang tanah seluas itu dengan radius ribuan mil, sebaliknya, mereka akan sering menghadapi kekuatan lain dan menyebabkan gesekan. Setelah mencapai konsensus, sekelompok 15 orang mendirikan kemah di puncak salju, dan membentuk formasi seperti terakhir kali. Namun kali ini formasinya lebih defensif. Yang Fan dan yang lainnya berspekulasi ketika tidak ada tempat untuk dijelajahi di alam rahasia. Sebagian besar kultivator es dari pasukan yang tersisa akan bertarung karena berbagai perselisihan kepentingan. Benar saja, pada malam itu, dua faksi bertempur di puncak salju ini, ada sekitar 10 orang di kedua sisi, dan mereka semua adalah pembudidaya pada tahap konsentrasi. Setelah pertempuran sengit, satu pihak dikalahkan dan melarikan diri, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Yang Yu menatap salah satu pasukan pemenang. Mereka sedang membersihkan barang-barang pertempuran dan mengambil tas penyimpanan biksu kematian. Hanya ada 5 atau 6 dari mereka, kita pasti bisa membunuh mereka dan bersaing untuk mendapatkan rampasan mereka. Yang Yu tiba-tiba menyarankan. Begitu komentar ini keluar, orang-orang yang dipimpin oleh Yu Wenlin dan orang baik lainnya semuanya bergerak sedikit, dan mengalihkan perhatian mereka ke Yu Wenru. Lebih baik bagi kita untuk tidak terlibat dalam pembunuhan dan pertempuran ini. Mata cerah Yu Wenru penuh dengan ketenangan, dan ada kecemerlangan kebijaksanaan yang tenang di dalamnya, dan dia berkata dengan tegas. Sayang sekali Yang Yu menggelengkan kepalanya, sedikit menyesal. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak sulit untuk membunuh 5 atau 6 orang itu. Pada saat ini, sekelompok besar biksu terbang keluar dari gua tersembunyi tertentu di Suefeng. Suara mendesing. Semua biksu di tahap konsentrasi terbang, dengan aura iblis yang menakjubkan di tubuh mereka. Pemimpinnya adalah seorang kultivator Dao Iblis di tahap pembentukan yayasan, berusia sekitar 40 tahun, dengan mata dingin, dan ada beberapa biksu konsentrasi Dzogchen lainnya. Itu biksu dari sekte Yin Luo. Wajah Paman Huang berubah drastis. Yin Luo Zong? Itu adalah sekte kelas 1 dalam cara sihir kerajaan Yuyang, kekuatannya tirani. Melihat teriakan datang dari sisi lain, ternyata target Yin Luo Zong tadi juga 5 atau 6 orang. Dalam waktu kurang dari selusin napas, 5 atau 6 biksu dalam tahap konsentrasi benar-benar musnah. Kemudian, para biksu dari Yin Luo Zong mulai membersihkan harta rampasan. Kembali, pemimpin biksu pembangun fondasi memberi perintah, dan semua biksu kembali ke gua tersembunyi aslinya. Sebelum pergi, kepala demonik Dao Sekte Yin Luo melirik dengan dingin ke kam-kam tempat keluarga Yuan dan keluarga yang berada. Yang Yu dan yang lainnya menggigil tanpa sadar, wajah mereka menjadi pucat. Belalang yang mengintai jangkrik dan oriole ada di belakang mereka, jika mereka baru saja berpartisipasi di dalamnya, mereka mungkin akhirnya menjadi belalang kedua dan ditangkap oleh Yin Luo Zong. Aku berkata, yang terbaik adalah tidak terlibat dalam konflik kepentingan ini. Yu Wenru menatap dingin ke wajah para militan seperti Yang Yu dan Yu Wenlin, dan keduanya segera menundukkan kepala, ketakutan untuk beberapa saat. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh alam rahasia 9 ketenangan berada dalam keadaan kekacauan yang tak tertandingi, dengan bau pembunuhan dan darah. Yang Fan mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan cincin hukum terlarang dan penjaga lapis baja perak di ruang Xianhong. Setelah penjaga lapis baja perak bertatahkan batu roh bermutu tinggi, mereka memang bisa menampilkan kekuatan tingkat tinggi. Dengan kartu truf boneka lapis baja perak,
berapa banyak orang yang dapat mengancamnya di seluruh 9 alam rahasia Serenity. Yang Fan diam-diam senang. Tetapi dia juga memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan kartu hall ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Pembantaian berdarah berlangsung selama setengah bulan di alam rahasia 9 neter sebelum secara bertahap berhenti. Kekuatan utama juga menyadari keseriusan masalah ini dan telah menghentikan situasi ini satu demi satu. Namun, masalah pembunuhan dan perampasan harta masih belum bisa sepenuhnya diatasi, dan biksu biasa tidak akan pernah berani memerintahkannya. 3 sekte utama benar-benar menjijikkan. Mereka menutup area misterius itu, tetapi biksu lainnya tidak bisa masuk. Kekuatan. Sekte yang tersisa, tokoh tingkat tinggi sedikit tidak puas, dan mulai merencanakan dan mengatur secara diam-diam. Dalam formasi Suefeng, kekuatan dari 3 sekte teratas kerajaan Yu yang telah menutup area paling misterius di alam rahasia 9 ketenangan, sementara kekuatan lain terpencar dan hanya bisa saling bertarung. Yu Wenru menghela nafas pelan. Yang Fan terlihat tenang. Dia tahu masalah ini lebih baik. Sejak dia berada di kastil berwarna-warni, dia telah mendengar dari saudara keempat Gorevin bahwa mereka memiliki berita yang lebih baik di alam rahasia 9 ketenangan. Tidak mengherankan bahwa kami belum mendengar banyak tentang 3 sekte utama sejak kami memasuki 9 alam rahasia yang tenang, dan kami tidak melihat mereka muncul ketika kami menyerang kastil yang penuh warna. Yang Yu sangat marah dan tenang. 3 sekte utama rela melepaskan bahkan lemak dari kastil berwarna-warni, yang menunjukkan bahwa tempat yang telah mereka blokir jelas merupakan yang paling penting di alam rahasia 9 ketenangan. Paman Huang menghela nafas pelan tapi kekuatannya dari 3 sekte utama terlalu kuat. Pihak manapun dapat dengan mudah membunuh kekuatan kelas 1 seperti Yin Luozong, apalagi kita. Semua orang terdiam sejenak, dan mata mereka penuh dengan kengganan. Area yang diblokir oleh 3 sekte besar tampaknya disebut Lembah 9, Yang Fan berkata dengan ringan. 9 Yugu. Yang Yu mengangkat pandangannya, dan bertanya dengan nada bertanya, bagaimana kamu tahu? Semua orang saling memandang, dan juga memandang Yang Fan. Ini yang ditemukan yang secara tidak sengaja selama 3 hari dia pergi. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, orang-orang ini tidak boleh memberitahu orang-orang ini tentang perjanjian yang dia buat dengan putra ketiga Gorevin. Saya harap tidak akan ada pengkhianat dalam aliansi antara dua keluarga kami. Begitu Anda menemukan bukti konklusif, jangan salahkan saya, Yang Yu, karena kejam. Wajah Yang Yu muram, matanya melirik ke semua orang yang hadir, dan dia bersumpah. Dia sepertinya berbicara kepada semua orang, tetapi bagaimana mungkin beberapa orang yang hadir tidak mengerti apa yang dia maksud. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang di kam keluarga Yuwen langsung menjadi sedikit tidak senang. Wajah cantik Yuwenru sangat dingin, dan dia berkata dengan marah. Yang Yu, apa maksudmu? Yang Yaoshi adalah apoteker tamu keluarga Yuwen saya. Setelah memasuki alam rahasia 9 ketenangan, berapa banyak orang yang telah dia selamatkan? Tanpa dia, berapa banyak dari kita yang hadir yang dapat bertahan sampai hari ini, dan masih utuh? Paman Huang berkata dengan pandangan tegas dengan kekuatan kedua keluarga kita, tidak ada apa-apanya di alam rahasia 9 ketenangan. Apakah Anda memenuhi syarat untuk biarkan pasukan lain mengirim pengkhianat? Selain itu, seorang dokter jenius seperti Yang Daoyou akan memainkan peran besar dalam kekuatan apapun. Sebagai objek perlindungan utama, bagaimana dia bisa dikirim untuk menjadi pengkhianat? Keluarga Yuwen melawan satu demi satu. Dia memarahi Yang Yu dan keluarga Yang untuk sementara waktu. Bahkan murid lain dari keluarga Yang tidak begitu mengerti apa yang dilakukan tuan muda mereka. Selama periode ini, Yang Fan menyelamatkan hidup mereka. Selama ada apoteker seperti itu dalam pertempuran, tidak perlu khawatir tentang cedera serius. Tentu saja, ini karena mereka tidak tahu banyak tentang keluhan antara Yang Yu dan Yang Fan. Konfrontasi tit for tat Yang Yu dengan Yang Fan sepenuhnya karena keluhan pribadi. Apalagi anak laki-laki ini biasanya dimanjakan dalam keluarga dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, sehingga ia memang kurang dalam berperilaku di dunia. Saya berbicara dari fakta. Tidak dapat disangkal bahwa Yaoshi yang pergi selama 3 hari tanpa alasan. Kata Yang Yu dengan wajah keras, tetapi dia sudah menyadari konsekuensi menyinggung Yang Fan. Oke. Yang Fan tiba-tiba tersenyum karena Anda meragukan Yang, mulai hari ini, saya, seorang apoteker, tidak akan bertanya lagi tentang korban keluarga Yang Anda. Segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang di keluarga Yang mengubah warna mereka. Yang Fan tidak lagi membantu mereka dalam perawatan. Siapa yang takut pada siapa?
Yang Yu akhirnya sedikit menyesalinya, tetapi kepribadiannya yang kuat tidak memungkinkan dia untuk mengaku kalah jika Anda benar-benar menghadapi pertempuran. Dapatkah Anda mengandalkan Anda sebagai seorang apoteker? Yang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, mengabaikan putra ini, dan hanya memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Sekarang dia mulai berspekulasi, ketika tidak ada tempat untuk dijelajahi di alam rahasia, akankah kekuatan semua pihak bersatu untuk menghadapinya 3 sekte besar dan menuntut agar mereka membuka 9 lembah ketenangan? Setelah perselisihan, wajah Yang Yu menjadi pucat, dan semua orang mulai berdiskusi tentang 9 lembah ketenangan. Semua orang pasti tidak akan berdamai, mengapa kita tidak tunggu saja kesempatannya di sini? Paman Huang berkata dengan tenang. Ding ding bang bang. Saat semua orang sedang berdiskusi dalam formasi, terdengar suara pertempuran tidak jauh, disertai guntur dan kilat, dan momentumnya tidak kecil. Lihat, lalu. Sana sepertinya ada yang berkelahi. Tampaknya para biksu dari Yin Luozong sedang mengepung seseorang. Semua orang saling memandang ke samping. Saya melihat sepasang biksu dari Sekte Yin Luo di kejauhan, total 15 orang, termasuk pemimpin Dao Iblis di periode pendirian yayasan. Orang yang dikepung adalah anak laki-laki jelek dengan jejak petir di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa dibedakan dari orang-orang ini hanya dengan sepasang tinju. Seorang kultivator iblis periode pembangun fondasi, ditambah selusin biksu, tidak bisa berbuat apa-apa pada bocah jelek itu. Pria ini sangat kuat, dia tampaknya mampu menangani begitu banyak tuan sendirian. Kata Yu Wenlin dengan takjub. Yang Fan mendengar gerakan itu, membuka matanya dan melihat ke sana, matanya tiba-tiba tertuju pada bocah jelek itu, kulitnya tiba-tiba berubah. Bagaimana dia bisa masuk? Yang Fan tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi heran di wajahnya, melihat bahwa Hu Fei tidak dalam bahaya, dia sedikit lega. Ternyata bocah jelek itu adalah Hu Fei. Ketika Yang Fan meninggalkan kota Wuliu, dia mundur. Saat itu, Jiu Yu hendak membuka, Yang Fan meminta Dailian untuk meninggalkan pesan untuknya, dan pergi ke alam rahasia Jiu Yu sendirian. Setelah retret itu, Hu Fei melangkah ke periode pembangunan fondasi, dan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sangat menakutkan menghadapi pengepungan begitu banyak orang, dia sebenarnya tidak takut. Kerumunan menyaksikan pertempuran untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa tubuh Hu Fei sangat kuat, dan dia benar-benar bisa mengguncang senjata ajaib, tubuhnya diselimuti cahaya ungu, membuatnya hampir kebal. Kecuali biksu pembangun fondasi yang dapat menimbulkan beberapa ancaman kepadanya, biksu lainnya dalam periode konsentrasi bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Sebaliknya, Hu Fei lah yang membunuh 1 atau 2 biksu pada masa konsentrasi dan melukai banyak biksu. Itu dia, seru Yang Yu dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia berada di Gunung Hanyuan, Hu Fei berulang kali mencegah Yang Yu dan Pri Yun untuk berhubungan, dan memberi Yang Fan kesempatan untuk menyendiri dengan kekasihnya. Kamu kenal dia? Yu Wenru bertanya sedikit heran. Yang Yu baru saja akan berbicara, tetapi didahului oleh Yang Fan. Dia adalah temanku. Temanmu, dia sangat kuat. Yu Wenru berkata dengan heran, mengapa kita tidak membantunya di masa lalu? Jika Hu Fei memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, itu akan sangat membantu mereka, dan mereka bisa bahkan bersaing dengan pasukan kelas 1. Tidak, dia belum melakukan yang terbaik. Kamu tetap di sini untuk menghindari kekuatan lain memata-mataimu. Kata Yang Fan datar. Dia belum mencoba yang terbaik. Semua orang heran. Hu Fei ini terlalu kuat. Dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan dia masih bisa menanganinya dengan mudah, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, belum. Kalian tetap di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat sendiri. Yang Fan meninggalkan formasi dengan kilasan sosoknya. Ini Yu Wenru hendak berbicara, tetapi Yang Fan sudah pergi. Setelah beberapa tarikan napas, Yang Fan mendekati medan perang di sana, kehadirannya langsung menarik perhatian kedua petarung tersebut. Haha Yang Fan, akhirnya aku menemukanmu. Hu Fei sangat bersemangat saat melihat Yang Fan, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Kalian berdua, pergi dan tangani dia. Kultivator terkemuka di tahap pembentukan Yayasan Demon Dao memerintahkan dengan wajah muram. Segera, 2 pembudidaya di tahap tengah konsentrasi datang. Tidak bagus. Apoteker dalam bahaya. Seseorang di Kam Yuen khawatir. Jangan khawatir, kata Yu Wenru dengan tenang. Setelah bergaul begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Yang Fan diduga sengaja menyembunyikan kekuatannya, dan sebelum ayahnya pergi, dia juga diam-diam mengungkapkan beberapa petunjuk. Melihat 2 pembudidaya di tahap konsentrasi membunuh mereka, Yang Fan mencibir, dan kipas bulu merah muncul di tangannya. Pada saat yang sama,
Ular sebening kristal sepanjang 3 kaki muncul di jantung tangan kirinya. Memanggil. Glaze Cold Crystal Snake terbang seperti kilat, dan arus dingin yang mematikan menyelimuti daerah itu. Segera, kedua biksu yang berkonsentrasi itu membeku karena embun beku. Engah. Glaze Cold Crystal Snake memuntahkan bola udara beku putih, membekukan salah satunya, dan jatuh ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Di sisi lain, Yang Fan melambaikan Red Feather Fan, dan api merah, membawa gelombang panas yang mengepul, menyelimuti tubuh kaku pria itu. Panggilan. Api merah bersuhu tinggi menyapu, dan biksu itu menjerit, dan langsung menjadi abu. Dalam beberapa upaya, Yang Fan memecahkan dua biksu dalam periode konsentrasi. Yang Yu dan yang lainnya yang menonton pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dalam pertempuran sebelumnya, dia juga melihat ular kristal dingin berkilau Yang Fan bergerak, tetapi pada saat itu Yang Fan tetap tinggal dan hanya menggunakannya untuk membantu memperlambat. Ini adalah varian dari Glass Rock Crystal Snake prasejarah. Itu dijinakkan oleh Yang Yaoshi sebelumnya dan diberi nama Glass Cold Crystal Snake. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada biksu pembangun fondasi biasa, jelas Yuenru. Dia bisa menjinakkan spesies alien prasejarah yang begitu menakutkan. Yang Yu terkejut, dan panik di dalam hatinya. Kekuatan Yang Fan menjadi semakin menakutkan, dan dia merasa semakin tidak nyaman. Petir. Telapak tangan Hu Fei tiba-tiba meledak dengan guntur dan api kemerahan, terjalin dalam kehampaan, dan menyelimuti 2 atau 3 biksu dalam tahap konsentrasi sekaligus. Ah! Ada beberapa teriakan di kemah Yin Luosong. Itu Lei Huo. Semua orang di lapangan terkejut, apakah itu para pembudidaya yang menonton pertempuran atau mereka yang diam-diam menonton, mereka tidak dapat mempercayainya. Menguasai kekuatan supernatural guntur dan kilat sangat menakutkan, dan Lei Huo bahkan lebih sesat. Cepat mundur. Pemimpin periode pendirian Yayasan Yin Luozong berseru dan memerintahkan semua orang. Setelah tembakan Hu Fei Lei Huo, dia sudah mengerti bahwa bahkan jika dia bersatu dengan semua bangsanya sendiri, dia tidak akan menjadi lawan sesat ini. Lei Huo, itu pasti musuh terbesar biksu sihir mereka. Selain itu, Glaze Cold Crystal Snake di tangan Yang Fan juga membuatnya merasakan ancaman yang tak terlihat. Kemana harus lari? Ambil hidupmu sekarang. Hu Fei sangat ganas, dan membunuh pemimpin cara iblis Yin Luozong, dan bola api guntur menyilaukan merah di telapak tangannya bergegas seperti hantu, secepat kilat. Pemimpin jalur iblis Yin Luozong membeku, baju besi gelap muncul dari tubuhnya, dengan untaian rune hitam muncul di atasnya, dan topeng hitam menyelimutinya di dalamnya. Ledakan, guntur dan api yang menyilaukan membombardirnya, dan pemimpin tahap pendirian dasar dari jalan iblis bergetar, dan topeng hitam itu tiba-tiba menjadi gelap. Sisa-sisa kekuatan masih bergetar ke dalam tubuhnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, merasa ngeri di dalam hatinya orang gila ini terlalu menakutkan, bahkan armor roh bermutu tinggi tidak dapat menghentikan serangannya. Jangan mengejar orang miskin. Dalam benaknya, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, kecuali dia yakin untuk memusnahkan kelompok biksu Yin Luozong ini dalam satu gerakan, jika tidak, membunuh pemimpin penting ini akan menyebabkan masalah tanpa akhir ketika dia meninggalkan dunia rahasia di masa depan. Hei, sungguh tidak menyenangkan untuk bertarung, orang-orang ini terlalu lemah. Hu Fei masih ingin bertarung, dan terbang di depan Yang Fan, dengan wajah menyesal. Saya telah memasuki tahap pembangunan yayasan sekarang, mengapa kita tidak bertarung lagi? Saya sangat tidak yakin ketika saya kalah dari Anda terakhir kali. Hu Fei tersenyum, dan menatap Yang Fan dengan niat jahat, seolah-olah dia merasa getir tentang kekalahan terakhir. Mari kita bicarakan setelah kita keluar dari dunia rahasia. Yang Fan memutar matanya, tetapi memahami sifatnya yang suka berperang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu memasuki dunia rahasia? Yang Fan mengucapkan pertanyaan terbesar di hatinya. Ketika saya tiba di alam rahasia 9 neter, kalian semua masuk, dan ada 3 orang mesum yang menjaga gerbang cahaya 9 dao, dan mereka tidak mengizinkan saya masuk, dan aku tidak bisa mengalahkan mereka. Pada akhirnya, 2 lelaki tua dan monster muncul entah dari mana. Mereka sepertinya pernah bertarung sekali, dan dikatakan bahwa pertarungan itu seimbang. Bersemangat, jadi dia meminta untuk mengizinkan saya memasuki alam rahasia 9 neters atas nama He Yuanting. Orang-orang mesum itu memikirkannya dan setuju. Jadi saya masuk. Hu Fei menceritakan kisah itu dalam satu tarikan napas. Monster, He Yuanting. Yang Fan berpikir keras. Orang-orang mesum yang disebutkan Hu Fei sebagian besar adalah nenek moyang iblis darah, Perilingxia, dan penguasa lembah Wuyu, 3 monster tua tahap Nas Chen Sol Yuyang yang langka.
Mereka bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk rahasia 9 neter dunia. Ini terkenal. Adapun dua lelaki tua yang datang sesudahnya, mereka seharusnya adalah King Su Sanren dan Sanyo Old Demon, dua tokoh terkemuka dalam dua cara kebenaran dan kejahatan. Namun, satu-satunya hal yang tidak diketahui oleh Yang Fan adalah monster yang dibicarakan Hu Fei. Siapa monster itu? Yang Fan bertanya dengan bingung. Orang-orang mesum itu memanggilnya setan tua. Dia terlihat seperti monster. Ada dua tanduk kecil di kepalanya. Dia pasti monster tingkat tinggi dalam tahap transformasi. Monster itu hanya menatapku. Itu membuatku sangat takut. Hu Fei berkata dengan kaget, seolah-olah dia sangat takut pada iblis tua itu. Seorang pembudidaya monster tingkat tinggi dalam tahap transformasi. Yang Fan mengangkat alisnya itu setidaknya monster tingkat 5, monster di dunia. Manusia dibagi menjadi 9 tingkat, sesuai dengan 9 alam dunia, budidaya abadi pemurnian Qi, konsentrasi, pembangunan fondasi, pil emas, jiwa yang baru lahir, dewa transformasi, tubuh fusi, mengatasi kesengsaraan. Binatang monster tingkat 5 Dacheng, yang setara dengan tahap jiwa yang baru lahir dari manusia. Dan ketika monster itu berubah menjadi bentuk, ia masih memiliki tanduk di kepalanya, jadi itu jelas bukan monster biasa selama masa transformasi. Ngomong-ngomong, iblis tua itu sepertinya berasal dari Qing Jianghe. Hu Fei tiba-tiba memikirkan sesuatu. Qing Jianghe Heyuanting iblis tua. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat tertentu, matanya tiba-tiba menyala. Mungkinkah dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika dia mengambil perahu langit dan memahami model manusia surga? Pada saat itu, sungai sedang bergolak, dan ribuan monster bergegas ke arahnya. Pemandangannya sangat besar, dan raksasa air biru itu keluar dari air, memancarkan paksaan yang luar biasa, dan berkata hahaha ada yang berbeda baik di dunia di masa depan, ketika Anda memenangkan kejuaraan, silakan datang ke pengadilan Heyuan saya sebagai tamu. Bos Yuan di Tianxingzhu menduga bahwa ini mungkin Raja Iblis misterius di Sungai Qingjiang. Ternyata itu, Yang Fan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia memahami model surga dan manusia di Sungai Qingjiang, dia benar-benar akan menarik perhatian iblis yang menakutkan dan misterius, Raja. Menurut Hu Fei, Raja Iblis misterius ini pernah bertarung dengan King Su Sanren dan Sanyo Laomo, dan hasilnya seri. Mengandalkan kekuatan satu orang, dia tak terkalahkan melawan dua monster tua di tahap Naschen Sol, yang menunjukkan kekuatannya. Memang tidak sulit bagi orang seperti itu untuk meminta kuota masuk. Jadi, kamu telah tinggal di dunia rahasia ini selama lebih dari sebulan, dan kamu tidak menemui masalah selama periode ini. Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bertemu monster air di sebuah danau kecil. Monster itu sangat besar hingga menelanku. Tapi aku tidak takut. Akhirnya aku memanggang dagingnya dan menemukan monster aneh di dasar danau. Manik-manik itu. Lalu aku berkeliaran di sekitar di ranah rahasia ini, dan sering diserang oleh orang-orang, tetapi saya membunuh semua orang yang menyelinap, dan semua piala mereka adalah milik saya hehe. Kata Hu Fei dengan bangga. Setelah mendengar ini, Yang Fan menunjukkan keheranan, dan dia bisa membayangkan pengalaman Hu Fei di dunia rahasia ini. Dia berkeliaran di alam rahasia sendirian, tentu saja dia dengan mudah diserang oleh orang lain, tetapi kekuatannya sangat mesum sehingga tidak ada yang bisa mengancamnya kecuali Wu Suang dan 3 pemula. Sekarang aku akhirnya menemukanmu, hahaha. Hu Fei memiliki wajah bahagia, dengan sedikit kepolosan seperti anak kecil. Yah, di luar dugaanku kamu bisa memasuki dunia rahasia. Yang Fan mengangkat bahu, mengungkapkan kekagumannya, dan kemudian berkata kepadanya baiklah, kamu bergabung denganku di kamp keluarga Yuan terlebih dahulu, dan kita semua bertindak bersama. Mari kita jaga satu sama lain. Hu Fei mengangguk lagi dan lagi aku tidak percaya mereka, jadi ayo bertarung denganmu. Oke, Yang Fan benar-benar meyakinkan orang gila yang bertarung ini, dan menghela nafas kami datang ke ranah rahasia untuk harta ini berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan berjuang demi pertempuran. Itu tidak sama Hu Fei meringkuk bibirnya. Yang Fan. Di bawah rekomendasi Yang Fan, Hu Fei bergabung dengan kamp keluarga Yuan tanpa halangan. Semua orang memandang Hu Fei dengan kekaguman dan ketakutan yang mendalam, bahkan Yang Yu dan Yu Wenlin tidak terkecuali. Memang, Hu Fei terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia memiliki budidaya tahap dasar, dan bahkan menguasai kekuatan guntur dan api yang menakutkan. Di bawah celah besar dalam kekuatan, mereka bahkan tidak merasa cemburu, dan hati mereka penuh kekaguman. Yu Wenru dan Yang Yu berhati-hati saat berbicara dengan Hu Fei, dan hampir tidak memanggil senior secara langsung.
Suatu hari, Hu Fei gelisah dan berjalan-jalan di sekitar Suefeng. Yu Wenru diam-diam bertanya kepada Yang Fan, temanmu tampaknya memiliki kepribadian yang tidak stabil dan sulit dikendalikan. Seandainya dia jangan khawatir, denganku di sini, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Saat itu, dia masih pengawal pribadiku. Meskipun Hu Fei memiliki kepribadian yang aneh, jika kamu memperlakukannya dengan tulus, kamu tidak akan disakiti olehnya. Yang Fan tersenyum ringan. Yu Wenru menatap Yang Fan dalam-dalam. Hu Fei, orang yang mendominasi yang tidak takut pada apapun, dapat bergaul dengan Yang Fan secara alami dan mematuhinya. Dapat dilihat dari hal ini bahwa Yang Fan pasti memiliki sarana yang luar biasa, jika tidak maka akan sulit untuk mencapainya. Setelah 2 jam, Hu Fei kembali ke formasi dengan wajah bosan, berjalan mondar-mandir. Tanpa henti membosankan, sangat membosankan. Tidak, semua orang menggelengkan kepala seperti drum gelombang. Berkelahi dengan orang gila yang berkelahi ini, bukankah itu mencari pelecehan? Hu Fei tampak sedih. Pada saat tertentu, dia melirik Yang Fan yang duduk diam. Hei, bagaimana dengan ini? Ayo bertarung lagi, kali ini aku pasti tidak akan kalah darimu. Semua mata tertuju pada Yang Fan. Hu Fei benar-benar bertarung dengan Yang Fan. Menilai dari nadanya, keduanya sepertinya pernah bertarung sebelumnya, dan Hu Fei yang kalah. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada kecurigaan di mata semua orang. Tenang. Yang Fan meliriknya, berjuang tanpa alasan adalah hal yang paling membosankan. Selain itu, aku seorang apoteker, bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Aduh, Hu Fei duduk di tanah. Terakhir kali aku melihat Wu Shuang juga memasuki alam rahasia 9 ketenangan. Yang Fan sepertinya berbicara sendiri. Wu Shuang, mata Hu Fei berbinar, dan semangat juang yang kuat tiba-tiba tersulut di tubuhnya. Cepat katakan padaku, di mana dia? Aku tidak tahu. Yang Fan berkata tanpa ekspresi, tapi aku percaya bahwa akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Realm rahasia 9 Nether adalah area yang sangat luas. Kecuali Nine Nether Valley, pada dasarnya kita memiliki pernah ke tempat lain. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak pasukan di alam rahasia 9 Nether mulai bergerak, bersiap untuk menyerang lembah 9 Nether. Pada saat yang sama, situasi aneh muncul di alam rahasia. Apa yang terjadi? Tidak ada malam sekarang. Fenomena aneh menimbulkan kecurigaan banyak biksu. Dalam larik, hari-hari ini, matahari darah di langit tidak pernah hilang. Sekarang hanya ada siang dan tidak ada malam. Saya kira, perubahan apa yang akan terjadi di alam rahasia 9 ketenangan ini, Paman Huang menganalisis. Yang Fan mengangkat kepalanya, memandangi matahari darah di langit, dan berkata dengan suara rendah, matahari darah ini dan matahari luar jelas bukan objek yang sama, tetapi sesuatu yang unik untuk ruang rahasia ini. Pencipta 9 alam rahasia Nether telah mencapai alam macam apa yang sebenarnya bisa mensimulasikan dunia kecil, dan masih bisa beroperasi secara normal. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Fan juga mengamati lingkaran matahari berdarah itu, dan dia masih bisa merasakan tekanan samar dari jauh dan sentuhan darah. Berdarah. Napas berdarah mendekat sedikit demi sedikit. Matahari darah semakin besar dan besar, sepertinya mendekati kita. Seru Yu Wenlin. Benar, hari berdarah semakin besar dan semakin besar di bidang penglihatan semua orang. Anehnya, saat hari berdarah mendekat, semua orang tidak merasakan perubahan suhu, tetapi darah dan tekanan mendekati hati setiap orang sedikit demi sedikit. Mendekati sedikit. Orang-orang di alam rahasia 9 ketenangan merasa sedikit tidak nyaman. Pada hari ini, seorang lelaki kuat dalam masa pendirian yayasan terbang di langit dan menjatuhkan jimat transmisi suara. Yu Wenru membukanya, dan suara yang tebal dan dalam datang dari dalam waktu 3 hari, kita akan berkumpul di kastil berwarna-warni untuk melawan 3 sekte, dan bersekongkol dengan 9 lembah. Tentu cukup. Yang Fan mengerutkan bibirnya. Nine Yu Valley. Tempat macam apa itu? Hu Fei cemberut. Itulah inti dari alam rahasia 9 ketenangan, dan itu juga tempat semua orang akan berkumpul. Jadi, kita mungkin bertemu Wu Shuang di sana. Hu Fei berkata sedikit bersemangat. Sangat mungkin. Yang Fan mengangguk, saya tidak percaya dia akan tertarik dengan ini, kalau tidak dia tidak akan memasuki dunia rahasia. Dalam 2 hari berikutnya, matahari berdarah di langit masih semakin dekat. Melihat ke atas, samar-samar orang bisa melihat darah beriak di bawah sinar matahari yang berdarah. Matahari darah ini tampaknya terbuat dari kekuatan yang mirip dengan dao iblis darah, dan mungkin ada darah di dalamnya. Yang Fan kagum, dan pada saat yang sama penasaran Jiu Yu Demon Lord tidak berlatih keterampilan darah setan Dao.
Mengapa ada kekuatan setan darah yang begitu aneh dan kuat di dunia? Yang Fan memiliki intuisi bahwa jika hari darah benar-benar meletus, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh alam rahasia sembilan tenang. Mungkin, hari darah ini adalah kekuatan inti yang mendukung operasi normal seluruh ruang. Yang Fan akan mengamati perubahan hari darah sesekali. Sebelum waktu 3 hari tiba, Yang Fan dan yang lainnya bangun dan terbang ke kastil yang penuh warna. Kastil berwarna-warni yang dulu khusyuk dan khusyuk kini telah menjadi reruntuhan. Ketika Yang Fan dan yang lainnya terbang ke sini, matahari berdarah di langit sedikit lebih dekat. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Puff! Pada matahari berdarah itu, sungai berdarah tiba-tiba jatuh, mengalir ke tanah. Ledakan! Seluruh tanah tempat alam rahasia berada bergetar. Alam rahasia 9 Anda. Gelombang darah jatuh dari matahari darah di langit dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, bumi bergetar dan tanah longsor serta tanah retak seperti kiamat. Sungai darah jatuh ke tanah, lalu mulai menyebar ke segala arah, seolah ingin menelan seluruh daratan. Sebagian besar pasukan dari semua sisi berkumpul di kastil yang penuh warna, dan beberapa biksu sedang dalam perjalanan. Ya Tuhan, mungkinkah alam rahasia 9 neter akan segera dihancurkan? Beberapa biksu menjadi khawatir. Melihat pemandangan ini di jalan, banyak biksu ketakutan, tetapi mereka ragu sejenak, dan melanjutkan menuju kastil yang penuh warna. Hutan tempat kastil berwarna-warni itu berada adalah pusat dari seluruh dunia rahasia. Medan di sini relatif tinggi, dan sungai darah tidak akan datang ke sini untuk sementara waktu. Yang Fan menatap kosong ke matahari berdarah yang menumpahkan air mata darah, sangat merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Tidak heran tingkat kelangsungan hidup di alam rahasia 9 neter sangat rendah di masa lalu. Sungai darah ini turun dari langit dan cenderung menelan segalanya. Mungkin hanya dengan memasuki Nine Nether Valleys yang lebih misterius dan tidak dikenal kita dapat melarikan diri itu mengejar dan membunuh. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Semua pasukan bergegas ke kastil yang penuh warna, tetapi tidak ada bayangan dari 3 sekte utama. Para biksu dari keluarga Yuan dan keluarga yang semuanya tampak bermartabat dan khusyuk, seolah-olah mereka merasa bahwa saat kritis hidup dan mati semakin dekat. Melihat trennya, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 hari sebelum sungai darah menyebar ke kastil berwarna-warni. Yu Wenru berbicara dengan tenang, dan tampak sangat tenang, sangat serius. Anak-anak dari kedua keluarga akan segera ditempatkan di kastil berwarna-warni, dan seorang biksu akan segera menghubungi mereka. Pemimpin pasukan utama akan pergi ke istana asli untuk membahas hal-hal penting malam ini. Yu Wenru berbisik kepada Yang Fan. Ayo jalan-jalan. Yang Fan dan Yu Wenru berjalan berdampingan, berjalan melewati kastil yang bobrok. Saat hidup dan mati akan datang. Kamu harus siap secara mental. Banyak orang mungkin mati pada saat itu. Banyak dari mereka adalah teman yang telah bertarung denganmu. Dan aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu. Yang Fan memandangi sungai berdarah yang jatuh dari langit yang jauh, dan menghela nafas pelan. Tubuh lembut Yu Wenru sedikit gemetar, apakah benar-benar tidak mungkin untuk melarikan diri? Mereka semua adalah elit dalam keluarga, tidak bisakah kamu melindungi mereka? Tidak mungkin. Nada suara. Yang Fan acuh tak acuh dan tegas di masa lalu, 9 alam rahasia Serenity tingkat kelangsungan hidup dapat menjelaskan masalahnya. Saya harap Paman Huang dan sepupu saya Yu Wenlin bisa keluar hidup-hidup. Mata Yu Wenru menunjukkan beberapa jejak permohonan, dan pada saat ini, ekspresinya menunjukkan ekspresi seorang wanita, ketidakberdayaan dan keputusasaan kelemahan tidak bisa tidak membuat orang merasa kasihan. Maaf, kemampuanku terbatas, mungkin aku bahkan tidak bisa menjaga hidupmu saat itu. Mata Yang Fan tidak meninggalkan matahari berdarah yang besar di langit. Pada saat ini, semua biksu di seluruh kastil yang penuh warna jatuh ke dalam ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Sungai darah yang secara bertahap terkikis dan mendekat seperti tentakel kematian, dan semua orang bisa merasakan bayangan pembunuhan yang tak terlihat. Yang Yaoshi, aku sangat takut. Di seluruh alam rahasia 9 Nethers, sepertinya hanya kamu yang bisa diandalkan. Wajah cantik Yu Wenru sedikit memerah dalam ketenangan. Mengapa kamu percaya padaku bahwa yang hanyalah tamu keluarga Yuenmu? Mata Yang Fan menunjukkan rasa ingin tahu. Sejak dia ditempatkan di 9 alam rahasia Serene, dia menghabiskan banyak waktu dengan Yu Wenru, dan hubungan antara keduanya menjadi semakin dekat. Dia memiliki kesan yang baik tentang wanita yang lemah di luar tetapi kuat dan tenang di bagian dalam. Yang Fan tidak pernah bersama seorang wanita siang dan malam selama 2 bulan.
Ini intuisiku. Yao Shi yang memasuki alam rahasia dan menciptakan keajaiban berulang kali. Dia tenang dan tenang, seolah tidak ada yang bisa mengganggumu. Mata cerah Yu Wenru meledak menjadi sinar kemegahan, diam-diam menatap pria misterius ini. Yang Fan merasakan jejak kasih sayang dan ketulusan di matanya, menghela nafas ringan, berbalik sedikit, dan memunggungi dia. Dan pada saat ini, sepasang lengan giok yang lembut dan ramping memeluk pinggangnya dari belakang. Aroma feminin yang hangat datang, dan kelembutan di belakang menyentuh hatinya, membuat Yang Fan merasa terganggu sejenak. Tiba-tiba, atmosfer krisis apokaliptik terkikis dan disebarkan oleh hari berdarah itu diencerkan di hati Yang Fan. Kamu Yang Fan tidak percaya. Yang Yao Shi, bisakah kamu membiarkanku memelukmu? Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Suara Yu Wenru memohon dan malu. Yang Fan ragu-ragu. Bahkan Yao Shi yang, kamu tidak 100% yakin menyelamatkan hidupku, kan? Yu Wenru tersenyum lembut, seolah dia memiliki keberanian yang tak terbatas. Iya, Yang Fan tidak menyangkalnya, dan dia memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Yu Wenru. Dengan kehidupan dan kematiannya yang tidak diketahui, dia akhirnya melepaskan status dan feminitasnya. Ada dorongan di hatinya, dia melepaskan diri dari Yu Wenru, dan memeluknya. Ah, Yu Wen bergumam pelan, dengan sedikit kegembiraan dan rasa malu di wajahnya yang cantik, setelah sedikit berjuang, dia memeluk Yang Fan dengan patuh. Hanya dipeluk oleh Yang Fan, dia merasakan rasa aman yang kuat di hatinya. Terima kasih. Yu Wenru menatap langsung ke arah Yang Fan dengan senyum hangat di matanya. Pada saat ini, Yang Fan bahkan memiliki ilusi bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meminta Yu Wenru, pihak lain akan setuju. Sayang sekali di benak Yang Fan, masih ada sosok peri kabur yang berputar-putar. Yang Yao Shi, apakah kamu memiliki wanita yang kamu sukai? Yu Wenru terlihat tenang. Iya, Yang Fan tidak menyangkal hal ini, dia telah berjanji pada Yun Yuxi bahwa dia akan pergi ke lembah Yaoxian untuk menemukannya. Mata cerah Yu Wenru meredup, tapi dia tidak marah, tapi mengagumi kejujuran Yang Fan. Rou punya permintaan. Dia berharap untuk jatuh cinta dengan Yao Shi yang sekali di dunia rahasia. Bahkan jika dia meninggalkan dunia rahasia hidup-hidup dan pergi ke dunia luar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keberanian Yu Wenru mengejutkan Yang Fan lagi. Ini Yang Fan ragu-ragu, dan bukan karena dia tidak menyukai wanita ini. Apoteker tidak membuat keputusan, jadi saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Yu Wenru tersenyum nakal, lalu berbisik di telinga Yang Fan sebentar, dan setelah dia selesai berbicara, telinganya sendiri memerah, dan dia lari jauh seperti terbang. Yang Fan tercengang, tetapi jantungnya berdetak kencang, seorang wanita telah menyebutkan permintaan serupa kepadanya. Tapi kali ini, Yang Fan benar-benar tergoda, bukan hanya karena dia memiliki rasa sayang tertentu pada Yu Wenru. Mungkin, pada malam krisis besar di alam rahasia ini, bahkan seorang wanita pendiam seperti Yu Wenru berharap untuk merasakan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Saat Yang Fan berpikir, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin dan ganas. Tanpa menoleh, dia bisa memprediksi bahwa tatapan ini berasal dari Yu Wenlin. Yu Wenlin adalah sepupu jauh Yu Wenru, pemimpin generasi baru keluarga, dan Patriark Yu Wen juga dengan sengaja mengatur pernikahan antara putrinya dan dia, agar darah keluarga dapat diwariskan dengan kuat. Pada saat ini, melihat hubungan dekat Yang Fan dan Yu Wenru seperti pasangan, kecemburuan Yu Wenlin naik ke titik tertinggi dalam sejarah, dan bahkan berubah menjadi kebencian tanpa akhir dan niat membunuh. Yang Fan tersenyum tipis, berbalik dan kembali ke kemah. Yu Wenlin dengan cepat menahan emosinya dan menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Malam itu, para pemimpin dari banyak pasukan berkumpul di istana kerajaan aborigin untuk merencanakan 9 lembah. Para pemimpin dari semua kekuatan setuju bahwa lembah Jiuyu adalah inti dari alam rahasia Jiuyu dan satu-satunya tempat untuk melarikan diri. Jika tidak, menghadapi matahari berdarah dan sungai berdarah yang mengerikan ini, bahkan jika kekuatannya mencapai tahap pembangunan fondasi, itu akan menjadi sulit untuk menyelamatkan hidup mereka. Yu Wenru dan Yang Yu pernah pergi ke sana sebagai perwakilan, tetapi Yang Fan dan yang lainnya tidak pergi. Adapun hal-hal spesifik yang akan dibahas pada pertemuan para pemimpin, bahkan jika Yang Fan tidak pergi, dia masih bisa membuat tebakan kasar. Di tengah malam, Yu Wenru dan Yang Yu kembali ke kemah, wajah mereka sedikit lelah. Besok pada siang hari, Kam penggarap lepas setan ortodoks dan 3 sekte kelas 1 akan memimpin para biksu dari semua sisi, membentuk aliansi biksu, dan bergegas ke 9 lembah bersama-sama. Yu Wenru secara singkat menjelaskan isi dari ini berkumpulnya para pahlawan.
Kedua pemimpin aliansi biksu adalah Gorevin Lao Wu dan Lebo, dan kita harus mematuhi perintah mereka dengan prinsip tertentu. Tambah Yang Yu. Seperti yang saya harapkan, Nine Serene Valley adalah satu-satunya jalan keluar, apakah itu manfaat atau melarikan diri. Yang Fan berbisik 3 sekte utama telah memblokir Nine Serene Valley untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu manfaat apa yang mereka peroleh dari itu. Semuanya, istirahatlah malam ini. Mulai besok, semua orang mungkin dalam bahaya. Belum lama ini, ada berita bahwa ada banyak hantu di Sungai Berdarah, dan mereka akan menyerang biksu terdekat perintah Yu Wenru. Segera, para biksu bubar dan beristirahat secara terpisah. Sebagian besar biksu beristirahat di tenda bersama beberapa orang. Sebagai pemimpin, Yu Wenru sedang beristirahat sendirian di tenda. Sebelum pergi, dia menatap Yang Fan dengan sedikit kehangatan di matanya. Di tengah malam, Yang Fan menghela nafas ringan, dan menjelaskan kepada Hu Fei, saya akan keluar untuk bertemu seorang teman, jadi jangan khawatir tentang keselamatan saya. Hu Fei memberinya tatapan aneh dan tidak bertanya pertanyaan lebih lanjut. Yang Fan berjalan keluar dari kamp. U-200B melayang dengan lembut ke udara, tubuhnya terus terangkat, dan melihat ke bawah ke Sungai Darah di kejauhan. Kecepatannya lebih cepat dari yang diharapkan. Bergantung pada situasinya, Sungai Darah dapat menyebar ke kastil berwarna-warni dalam sehari. Yang Fan tampak serius. Pada saat tertentu, tubuhnya tiba-tiba berguncang, dan setelah terbang ke ketinggian 100 kaki di atas tanah, kekuatan tak terlihat menekannya, mencegahnya terbang lebih tinggi. Yang Fan tidak bisa menahan nafas, dan kemudian melihat ke Sungai Darah yang tampak seperti tentakel kematian, ekspresinya berubah. Setelah jatuh ke tanah, Yang Fan datang ke tenda Yu Wenru. Apoteker, silakan masuk. Penahan tenda dibuka, dan Yang Fan masuk. Tata letak di dalamnya sederhana dan hangat, dengan tempat tidur empuk dan bahkan meja rias, yang memancarkan sedikit aroma segar. Yu Wenru duduk dengan tenang di depan meja rias, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata dengan lembut, terima kasih apoteker atas kedatangannya. Nona Yuen sangat percaya pada ketulusannya, bagaimana mungkin yang tidak datang. Yang Fan tersenyum dan berjalan ke sampingnya, dengan lembut memeluk pinggangnya yang ramping, dengan sedikit kasih sayang di matanya. Yu Wenru tidak bisa membela diri, tubuhnya yang halus membeku, telinganya memerah, dan dia tampak sedikit kewalahan. Yang Fan mencium telinganya dengan ringan, lalu memeluk wajahnya di lengannya, mencium bibir merahnya, lembut dan ekstasi. Yu Wenru mengerang, dan butuh waktu lama untuk bereaksi, lalu perlahan melayaninya. Setelah beberapa saat, Yu Wenru sesak napas, wajahnya yang cantik memerah, dan Yang Fan juga merasa panas di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dan dia hanya mempelajarinya dari slip batu giok tentang Suang Xiu sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yang Fan merasa sedikit cemas, dan dengan cepat mengingat catatan di slip giok. 9 alam rahasia tenang pada saat ini dapat digambarkan sebagai hari kiamat. Sebanyak 3 sungai darah yang mengejutkan jatuh dari matahari darah besar di langit ke tanah. Boom! Tiba-tiba, seluruh rahasia tanah longsor dan retakan tanah, sungai dialihkan, semburan gunung meletus, langit bergemuruh dengan angin kencang, dan situasinya berubah. Ini hanyalah bencana alam yang disebabkan olehnya, dan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh para pembudidaya abadi. Yang benar-benar menakutkan adalah aliran darah yang bergejolak, menyapu seluruh alam rahasia dengan kekuatan yang sangat deras. Kastil berwarna-warni di medan yang lebih tinggi di tengah hampir tidak bisa lepas dari nasib terendam. Di sungai darah yang bergulung, hantu kesepian yang tak terhitung jumlahnya melayang dan meraung, dan kadang-kadang beberapa hantu terbang ke udara, dengan wajah mengerikan dan menakutkan, penuh aura berdarah dan membunuh. Adegan seperti itu menyebabkan kepanikan di antara berbagai pasukan dan biksu di kastil yang penuh warna, dan kastil itu jatuh ke dalam kekacauan singkat. Cepat panggil semua biksu dan berkumpul di istana asli. Kedua pemimpin aliansi biksu, saudara keempat dari iblis darah dan Le Bo mulai memberi perintah. Sungai darah akan tenggelam di sini, semuanya bersiaplah. Yu Wenru akhirnya sadar dan segera memerintahkan semua biksu di Kam Yuen untuk berkumpul. Pada saat ini, di suatu tempat ratusan kaki jauhnya dari kastil berwarna-warni, seorang kultivator pada tahap konsentrasi yang bergegas ke sini tiba-tiba berteriak dengan kepala di lengannya, seolah-olah dia menderita cedera yang tidak dapat dijelaskan. Berdebar, kehilangan efek mana, dia jatuh ke sungai darah di bawah, termasuk pria dan senjata ajaibnya. Setelah itu, hanya beberapa ombak yang muncul di sungai berdarah, dan dengan cepat kembali tenang.
Seorang biksu yang berada di tahap awal konsentrasi meninggal secara misterius, yang membuat orang bergidik. Kastil warna-warni dikelilingi oleh lautan darah yang tak terbatas, mengalir ke sini dengan kecepatan yang menakutkan. Biksu itu hanya tinggal di luar karena suatu alasan, tetapi matahari darah di langit berubah secara tidak dapat dijelaskan, dan sebelum dia dapat bergegas kembali ke kastil yang berwarna-warni, lautan darah menyebar ke wilayahnya. Ups, gelombang darah akan segera melanda. Wajah cantik Yu Wenru menunjukkan sedikit kepanikan dan ketidakberdayaan. Dalam situasi seperti hari kiamat ini, bahkan orang yang paling tenang pun akan merasa bingung. Jangan takut, kastil berwarna-warni diblokir oleh dinding yang kokoh, dan gelombang darah tidak akan dapat menenggelamkan seluruh kastil untuk sementara waktu. Pada saat ini, Yang Fan mendatanginya, menepuk pundaknya yang harum, dan menghiburnya dengan lembut. Yu Wenru menghela nafas lega, dan berkata dengan agak malu situasinya mengerikan. Aku panik sesaat, dan apoteker menertawakanku. Melihat ekspresi wanita ini, Yang Fan merasa geli. Dia bahkan memberikan tubuhnya untuk dirinya sendiri, tapi sekarang dia masih seperti ini sesak. Mungkin merasakan arti berbeda dalam senyum Yang Fan, Yu Wenru sedikit tersipu, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ayo cepat dan berkumpul dengan kekuatan besar lainnya. Oke, Yang Fan mengangguk, dan Yu Wenru mereka terbang berdampingan, tapi menatap wajah sampingnya. Di lingkungan apokaliptik di mana hari darah akan datang dan lautan darah mengamuk dan menderu, Yang Fan melihat wajah gioknya yang cerah dan kemerahan dari sudut ini, ada jenis khusus kecantikan yang hangat, dan tekanan di tubuhnya, hati tidak bisa membantu tetapi lega sedikit. Yu Wenru bukanlah tipe wanita yang mempesona, tetapi kepribadiannya yang tenang dan lembut serta mata yang cerah penuh kebijaksanaan memberinya temperamen dan pesona yang unik. Yang Yaoshi, tolong hargai dirimu sendiri. Wajah Yu Wenru setenang air, dan nadanya agak dingin. Ditatap oleh Yang Fan seperti ini, dia merasa tidak nyaman, malu dan kesal, sekaligus sedih. Ya, saya mengerti. Yang Fan menghela nafas ringan dan mengangguk. Hubungan antara dia dan Yu Wenru di dunia rahasia hanyalah urusan yang berembun. Setelah meninggalkan alam rahasia 9 tenang, Yang Fan masih menjadi dokter jenius nomor 1 di Kyoto, dan Yu Wenru masih menjadi ibu kedua dari keluarga Yuan. Keduanya tidak terlalu terlibat, dan masing-masing kembali ke perannya masing-masing. Setelah itu, semua anak dari keluarga Yang dan keluarga Yuan berkumpul bersama, lalu Yu Wenru dan Yang Yu membuat keputusan untuk memimpin semua orang ke istana asli. Suara mendesing. Sepanjang jalan, sekelompok biksu terlihat di langit, bergegas ke istana asli. Ledakan. Bang! Saat ini, matahari darah di langit bergetar lagi, dan beberapa sungai darah jatuh lagi dan lagi. Pada saat ini, seluruh bumi mulai bergetar hebat, yang dapat digambarkan sebagai penghancuran bumi. Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat matahari besar berdarah dari sudut matanya. Beberapa sungai darah jatuh dari atas dan mulai menyebar ke seluruh dunia rahasia. 1, 2, 3. Yang Fan menghitung dan menemukan bahwa ada total 9 sungai darah agung yang jatuh di bawah matahari darah. Masing-masing sungai darah ini memiliki diameter setidaknya beberapa ratus kaki, dan sangat tebal sehingga membuat hati seseorang bergetar. Dengan munculnya total 9 sungai darah, seluruh daratan terkikis oleh lautan darah. Pada saat ini, semua orang di kastil bahkan bisa mencium bau darah yang kuat. Ya Tuhan, kastil telah terkikis oleh sungai darah. Seru biksu di tepi kastil yang berwarna-warni. Yang Fan membuka akal sehatnya, dan mau tidak mau tersentak area di sekitar kastil yang berwarna-warni sudah menjadi lautan luas, dan area di dekat tepi tembok kota telah merembes gelombang darah. Melihat tren ini, tidak butuh waktu lama untuk seluruh kastil warna-warni terendam. Saya akhirnya mengerti peran susunan kuno di sekitar kastil yang berwarna-warni. Yang Fan berseru, keberadaan susunan kuno tidak hanya untuk melindungi penduduk asli di dalam, tetapi juga untuk melawan lautan darah di luar. Sungai darah. Itu juga merupakan bentuk energi, jika ada formasi aneh kuno, Anda dapat tinggal di dalamnya tanpa khawatir. Sayang sekali formasi kuno di kastil berwarna-warni telah dihancurkan oleh para biksu dari banyak kekuatan. Meskipun Yang Fan memperoleh cetak biru formasi kuno dari rumah harta karun rahasia, seberapa mudah untuk membangun kembali formasi. Membangun seringkali 1000 kali lebih sulit daripada menghancurkan. Suara mendesing. Semua biksu memahami keseriusan situasinya, jadi mereka mempercepat satu persatu dan bergegas ke istana asli. Saat ini, tanah kastil sudah terinfeksi oleh gelombang darah. Istana aborigin. Kedua pemimpin, Gorevin keempat dan Lebo, melayang di udara, memandang rendah para biarawan.
Lobo tampak serius, dan berbicara perlahan, suaranya agak dalam. Kawan-kawan yang terhormat, apakah itu jalan yang benar, jalan iblis, atau kultivator biasa? Ini tidak penting lagi, situasinya mendesak sekarang, dan seluruh alam rahasia akan dikuasai oleh kekuatan berdarah ini. Tidak ada lagi tempat berlindung. Jika kita duduk diam dan menunggu mati, cepat atau lambat kita akan mati. Dan di alam rahasia 9 ketenangan, ada satu-satunya tempat yang mungkin tidak diserang oleh lautan darah, dan itu adalah 9 lembah tenang. Sejauh yang saya tahu, lembah Jiuyu adalah tempat terpenting di seluruh alam rahasia Jiuyu, tidak layak disebut. Hanya saja, lembah Jiuyu telah diblokir oleh 3 sekte besar sebelumnya. Kami menelepon ke rumah, saya hanya ingin menyatukan semua biksu yang tersisa dan berjuang menuju 9 lembah Serene bersama-sama. Nine Serene Valley adalah satu-satunya tempat kita dapat melarikan diri, dan itu juga merupakan inti dari dunia rahasia. Apakah itu untuk bertahan hidup atau untuk harta yang paling penting, kita harus berjuang sampai mati. Mundur pasti akan menyebabkan kematian, tetapi masih ada secercah harapan dalam kerja keras. Dalam hal ini kilatan melintas di mata Paman Lo, dan dia berteriak semuanya, semua biksu kerajaan Yu yang hadir, ayo berangkat sekarang dan bertarung bersama. Buat jalan berdarah, lembah Jiuyu. Bunuh ke lembah Jiuyu. Para biksu di kamp pembudidaya kasual ortodoks pertama kali bergema, semuanya tampak bersemangat, dan suara mereka agak keras. Para cultivator es yang memasuki ranah rahasia ini semuanya adalah elit dari generasi baru kerajaan Yuyang. Tentu saja, mereka tahu bahwa hanya dengan menghancurkan perahu saat ini mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Segera, semua biksu yang berkumpul di istana aborigin menanggapi secara serempak. Pada saat ini, gelombang darah di kastil telah menyebar hingga kedalaman 2 kaki, dan jeritan kengerian datang dari gelombang darah, yang membuat orang mati rasa. Hantu! Seorang kultivator berseru tiba-tiba, dan menemukan beberapa hantu berwarna merah darah di depannya, menyeringai dengan gigi panjang, bergegas ke sisi ini. Suara mendesing. Semua biksu melemparkan mantra dan senjata sihir mereka, dan sinar cahaya yang cemerlang menyelimuti mereka, membunuh hantu itu dengan segera. Ah! Terdengar jeritan melengking di udara, yang jelas-jelas dibuat oleh hantu itu sebelum mati. Dengan teriakan ini, lebih dari selusin hantu beterbangan, dan jumlahnya terus bertambah. Jeritan raungan sengit datang dari segala arah, dan lebih banyak hantu bergegas menuju sisi ini di sepanjang gelombang darah. Semuanya, jangan terjerat dengan hantu ini. Ada hantu tak berujung di lautan darah ini. Ayo segera pergi dan bunuh 9 Serenity Valley. Setan darah. Lao Si memberi perintah, dan para biksu dari Kam Iblis berangkat lebih dulu, satu persatu, terbang ke arah lembah 9. Ayo pergi terlalu cepat, kata Yang Yu dengan cepat, dan Yu Wenru juga mengangguk. Semua pasukan besar berangkat bersama, meninggalkan kastil yang penuh warna, dan mengikuti dari belakang. Tepat setelah terbang keluar dari kastil yang berwarna-warni, Yang Fan menemukan bahwa lautan darah di luar sedalam beberapa kaki, dan kekuatan roh kolera yang berdarah datang dari gelombang darah, membuat orang bingung. Celepuk-celepuk. Segera, seorang biarawan jatuh dari langit. Para biksu yang jatuh ke lautan darah tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tubuh mereka langsung menyatu dengan lautan darah dan menjadi salah satu komponennya. Semua orang mau tidak mau melompat ketakutan, Yang Fan bahkan menebak, mungkinkah lautan darah ini terbuat dari darah makhluk hidup. Wajah Yu Wenru pucat, dan tubuhnya yang halus bergoyang dalam kehampaan, menyaksikan beberapa biksu dari keluarga Yuen jatuh ke lautan darah, tetapi dia tidak berdaya. Artinya, sebuah tangan penuh kelembutan diletakkan di bahunya. Tenangkan pikiranmu dan jangan terganggu. Yang Fan meraih tangannya, melihat wajah sedih Yu Wenru, dan membujuknya karena kamu telah memasuki dunia rahasia, ini tidak bisa dihindari, dan kamu beruntung jika kamu bisa menjamin milikmu bertahan hidup. Mengerti. Terima kasih. Yu Wenru menyentuh kehangatan di telapak tangannya, menjadi tenang, dan serangan mental dari lautan darah berdampak lebih kecil. Celepuk-celepuk. Hanya beberapa mil jauhnya 5 biksu dari keluarga Yuen dan keluarga yang meninggal secara total, dan 4 dari mereka langsung jatuh ke lautan darah hingga mati. Ada juga seorang biksu yang terjerat oleh sekelompok hantu dan kesulitan melarikan diri, dan berakhir di ujung yang sama. Dengan tren ini, berapa banyak biksu yang dapat mencapai lembah 9 tenang pada akhirnya? Tidak ada yang bisa memprediksi titik ini. Tetapi pada saat ini, ada lautan darah yang tak terbatas, dan semua orang telah terbang puluhan mil jarak totalnya 1000 mil, siapa yang bisa memastikan jika mereka akan bertemu lebih menakutkan keberadaan selama periode ini. Yang Fan tidak tahu harus berbuat apa. 270.